Murong Xiaoxing paling pandai menyamar, dia mempraktikkan gaya penyamaran. Jika Anda mempraktikkan gaya penyamaran secara ekstrim, Anda tidak hanya bisa menipu orang lain, tetapi juga diri Anda sendiri. Anda bisa berpura-pura menjadi master setingkat kaisar dewa dan Anda bisa menjadi master setingkat kaisar dewa seorang master tingkat dewa kuno, Anda bisa menjadi master tingkat dewa kuno. Tidak hanya dalam penampilan, temperamennya sama, dan dalam hal semangat juang dan kekuatan mental, Anda benar-benar bisa berpura-pura sukses dari aliran penyamaran. Anda bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Sekarang, Murong Xiaoxing melayang di udara, bermeditasi terus-menerus. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan kekuatan mentalnya dengan dunia sekitarnya, merasakan dunia di sekitarnya, dan merasakan semua hal di sekitarnya. Hanya dengan memahami karakteristik segala sesuatu, bisakah dia? Hanya dengan begitu kamu bisa belajar menyamar, pada dasarnya menyamar. Oleh karena itu, Murong Xiaoxing, yang telah berkultivasi secara ekstrim, juga akan menjadi sangat kuat. Tunggangan Longge, Tao Ti Xiaohai, mempelajari seni memasak, dari memasak hingga Taoisme, semakin lezat masakan yang dia buat, semakin tinggi kekuatannya. Sekarang, Tao Ti Xiaohai sedang memasak dengan serius, dan ada banyak hal di cincin luar angkasanya. Bahan-bahannya yang murni memungkinkan dia memasak segala jenis makanan lezat sepuasnya. Seiring dengan peningkatan keterampilan memasaknya, tingkat semangat juangnya juga akan meningkat. Gunung Biksi Xiaobe milik Huohu mempelajari aliran keberuntungan, yaitu memasuki Tao melalui keberuntungan. Aliran keberuntungan ini dikembangkan hingga tingkat tertinggi, yang dapat mempengaruhi dunia sekitar, dan kemudian biarkan keberuntungan selalu menemani Anda harta karun, kamu harus mendapatkan harta karun. Keberuntungan juga sangat kuat, klan Biksi terlahir dengan keberuntungan. Sebagai Ratu Biksi, hasil latihannya pasti akan berlipat ganda dengan setengah usahanya kepada Long Ge dan yang lainnya. Tunggangan Long Zizi dan tunggangan Tang Yidao sama-sama berasal dari klan Yaju, yaitu mereka memilih gaya rebound, artinya mereka berlatih memantulkan serangan kembali warisan naga. Yang terbaik, setelah Anda mencapai tingkat budidaya kecil, Anda dapat mencapai tingkat dewa kuno. Sedangkan untuk tahap budidaya selanjutnya, Anda bahkan dapat melampaui tingkat dewa kuno. Long Ge dan seluruh timnya berlatih keras di sekitar pangkalan Long Fenglin, sementara di medan perang alam dewa, lebih dari 2 miliar master di tingkat prajurit dewa bertarung satu sama lain. Ada 5 ngarai utama, Power Canyon, Physical Canyon, Agility Canyon, Defense Canyon, dan Magic Canyon. Setiap ngarai memiliki lebih dari 400 juta master tingkat senjata ajaib, level master dan dapatkan kepalanya. Anda dapat menukarnya dengan 100 batu dewa tingkat rendah. Lebih dari 2 miliar master tingkat senjata ilahi bertarung satu sama lain di medan perang luas alam dewa. Long Ge dan yang lainnya tidak pernah menemukan pangkalan Long Fenglin tempat mereka berada karena seluruh medan perang alam dewa terlalu besar sampai 3 bulan kemudian tim yang terdiri dari 10 orang baru pada saat itulah tim manusia prajurit dewa menemukan keberadaan Long Fenglin. Ada banyak matahari di langit alam dewa. Pada siang hari, matahari ini memancarkan seluruh panasnya ke tanah medan perang alam dewa. Di gurun, tim yang terdiri dari 10 prajurit dewa sedang berjalan di medan perang alam dewa. Kepolosan seperti ini sangat kata seorang anggota level senjata ajaib dengan bekas luka di wajahnya. Ini sangat panas, tapi begitu kita menukar cukup kepala dengan batu dewa tingkat rendah yang cukup, kita mungkin bisa berkultivasi ke level jenderal dewa. Begitu kita berkultivasi ke level jenderal dewa, energi bertarung kita bisa menjadi dilepaskan, dan kami tidak akan takut dengan panas. Sekarang sangat menyedihkan terkena sinar matahari jika Anda tidak bisa mengeluarkan semangat juang Anda. Master tingkat prajurit berkata bahwa dia mengenakan pakaian ngarai kegelapan dan juga seorang kapten tingkat prajurit dewa tingkat superior. Dia mungkin datang ke medan perang alam dewa untuk membantai para penguasa tingkat prajurit dewa semuanya, mereka pernah ke medan perang alam dewa sebelumnya. Dia sangat akrab dengan medan perang alam dewa, dan jauh lebih mudah untuk membasmi para penguasa yang tidak berpengalaman itu. Yah, tim kami telah membasmi ribuan master di level prajurit dewa di sepanjang jalan, dan memperoleh 1000 kepala, yang dapat ditukar dengan 100.000 batu dewa tingkat rendah. Itu seharusnya cukup bagi kami untuk mencapai level dari Jenderal Dewa. Selain itu, seorang anggota tim yang mengenakan armor tingkat senjata sihir merah tertawa. Yah, masih ada 3 bulan waktu bertarung. Setelah 3 bulan, kami akan kembali, karena setidaknya butuh 6 bulan bagi kami untuk kembali. Dengan kata lain, dalam 9 bulan, medan perang alam dewa di level Jenderal Dewa akan memulai. Kita harus keluar setelah kita mendapatkan cukup batu dewa tingkat rendah, jika tidak, akan sangat menyedihkan jika dibantai oleh master tingkat jenderal dewa itu. Kata master tingkat senjata dewa superior. Ya, anggota tim lainnya juga mengangguk.
Lihat, ada hutan di depan. Anggota tim dengan bekas luka di wajahnya menunjuk ke depan dan berkata, dan semua anggota tim lainnya segera menoleh. Ini memang hutan. Ayo pergi ke hutan dan istirahat sebentar agar tidak merasa tidak nyaman di bawah sinar matahari. Anggota tim lainnya juga tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, berjalan di bawah sinar matahari sangatlah menyedihkan. Tunggu sebentar, kata kapten tingkat superior, dan anggota tim lainnya juga melihat ke arah kapten. Hati-hati, ada penyergapan di hutan. Musuh bisa saja memilih menyergap di hutan. Memanfaatkan keinginan kita untuk istirahat, mereka langsung menyergap kita. Kalau kita lalai, seluruh pasukan bisa musnah. Kapten, ini bukan suatu kebetulan, kan? Tim Scar menyeka keringat di wajahnya dan berkata sembarangan. Hati-hati dengan kapal berumur 1000 tahun itu. Bekas luka, apakah kamu lupa dari mana asal bekas lukamu? Jika pakaian merah tidak menyelamatkan nyawamu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Tingkat prajurit. Scar tidak bisa berkata-kata. Mereka disergap terakhir kali. Dalam pertempuran itu, hanya 10 dari 20 orang yang tewas. Dia hampir terbasmi, tapi untungnya pria berbaju merah membantunya memblokirnya, hanya tergores di bagian wajah saja. Namun sejak saat itu ia juga mendapat hikmahnya, sehingga ia tidak menggunakan energi juang untuk memperbaiki wajahnya, melainkan meninggalkan bekas luka untuk mencatat pelajaran yang menyakitkan tersebut. Bekas luka. Yah, kaptennya benar. Kita harus berhati-hati. Bagaimanapun, kita sudah mendapatkan cukup banyak batu suci tingkat rendah. Selebihnya hanya latihan. Sebaiknya hati-hati. Karena itu, tim yang terdiri dari 10 orang ini memegang perisai dan dengan hati-hati menuju hutan. Jarak 10 mil berlalu dalam sekejap tanpa ada bahaya yang terdeteksi. Terlebih lagi, 10 orang dalam tim ini tiba-tiba menemukan bahwa semakin dekat mereka ke hutan, semakin kuat pula energi dewanya, dan akhirnya menjadi begitu kuat hingga begitu kuat, hampir diatomisasi. Mereka bergembira di dalam hati mereka, dan sambil bergerak maju perlahan, mereka dengan rakus menyerap energi ilahi yang kaya. Kekayaan energi ilahi jauh lebih baik daripada efek menyerap batu ilahi tingkat rendah, dan itu hampir mencapai titik di atas batu dewa kelas menengah. Ini kecepatan mereka tidak bisa membantu tetapi semakin cepat. Ketika mereka melangkah ke dalam hutan, dunia berputar, dan mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka telah memasuki dunia lain. 10 anggota tim masing-masing memasuki dunia yang berbeda, dan mereka langsung tersesat. Mereka tahu bahwa mereka telah memasuki ilusi, dan itu adalah ilusi yang tidak biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk keluar darinya dengan kekuatan mereka. Namun, satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia adalah adanya energi ilahi yang kaya dalam ilusi ini yang memungkinkan mereka untuk berlatih. Hutan ini adalah markas Cilong Fenglin tempat Long Ge dan yang lainnya berada. Seseorang terjebak dalam ilusi. Dilong berhenti berkelahi dan berkata dengan kaget. Benarkah? Long Ge juga berhenti bertarung. Mereka telah bertarung tanpa lelah selama 3 bulan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Long Ge telah mencapai puncak Kaisar Dewa yang unggul dan mampu bersaing dengan Kaisar Naga dan Tang. Setelahnya pedang itu ditempa sampai mati. Jin Zhongliu menjadi lebih baik dan lebih baik dengan latihan, dan sekarang telah mencapai tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah. Yah, sebanyak 10 master level senjata ilahi terjebak dalam ilusi terluar. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk keluar dari ilusi itu. Kata Dilong sambil tersenyum. Haha, aku tidak berharap mereka bisa keluar. Begitu mereka keluar, tempat berikutnya yang mereka tuju adalah alam pembasmian yang kamu siapkan. Begitu mereka memasuki alam pembasmian, dengan kekuatan mereka, mereka pasti akan terbasmi seketika. Kakak panjang, katanya sambil tersenyum. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Biarkan mereka keluar atau jebak mereka? Abaikan mereka, ayo terus berjuang. Kita hanya punya waktu 5 tahun. Kita harus memanfaatkan setiap menit untuk berlatih. Jangan terganggu. Oke, terus berjuang, kata Long Ge, lalu bergegas menuju Dilong lagi. Dilong juga tersenyum bahagia, bergegas menuju Long Ge, dan mulai bertarung dengan Long Ge. Apa yang membuat Dilong lebih kuat dari Long Ge sekarang adalah kekuatan mental dan tubuhnya. Kekuatan mental Dilong telah mencapai tahap akhir dari Dewa Agung kuno, dan tubuhnya telah mencapai tingkat yang lebih rendah dari berlian ilahi muda untuk mengalahkan Long Ge, tapi setelah 3 bulan berjuang keras, level pertarungan Long Ge baru saja mencapai tahap tengah Dewa Besar kuno. Oleh karena itu, meskipun dia lebih lemah dari Dilong, dia tidak akan dikalahkan sekaligus. Tang Yidao ada di sampingnya. Dengan dukungan, dia masih bisa melawan Kaisar Naga. Yang membuat Long Ge lebih baik dari Dilong adalah ia memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Pengalaman inilah yang perlu dipelajari Dilong. Setiap kali Dilong mengira jurus Long Ge seperti ini, Long Ge selalu memunculkan jurus baru secara tak terduga lancar, seolah langit dan langit bebas, membuat semangat Dilong mengalir deras. Kekuatan ilahi tidak dapat mengunci gerakannya. Awalnya,
Kekuatan mental Dilong telah menangkap gerakan Long Ge, tetapi ketika Long Ge menggunakan gerakannya, gerakan tersebut sebenarnya berbeda dari apa yang terdeteksi oleh kekuatan mental Dilong belajar dan membuat kemajuan. Meskipun level semangat juang Tang Yidao meningkat pesat, level awal Kaisar Dewa Superior masih relatif lemah. Setidaknya dalam pertempuran antara Long Ge dan Dilong, Tang Yidao berada di level umpan meriam. Dilong bisa mengalahkan Tang hanya dengan satu cakar. Cedera serius akibat pisau, jika Huo Wu tidak berada di sampingnya tepat waktu, setelah dirawat dengan cahaya kehidupan, Tang Yidao telah mati berkali-kali. Namun, pelatihan hidup dan mati seperti itu memungkinkan Tang Yidao meningkatkan kekuatannya 8 kali lipat hanya dalam 2 bulan. Mungkin butuh waktu lama bagi Tang Yidao untuk naik level. Huo Wu membantu pengobatannya, dan dia menjadi lebih mahir dalam aliran penyembuhan. Sekarang tingkat semangat juangnya telah ditingkatkan ke tahap Ratu Dewa tingkat lanjut level Kaisar Dewa dalam 5 tahun dan jadilah Dewa kuno. Apa yang Tang Yidao tidak sadari adalah bahwa di antara orang-orang yang terjebak dalam ilusi, kapten yang berada pada level senjata Dewa Superior adalah pria tangguh yang merupakan utusan klan Dewa Kegelapan yang membobol harta Dewa Perang bersama mereka saat itu. Sekarang, pria tangguh ini hanya setelah mereka tahu bahwa Tang Yidao dan yang lainnya datang mencarinya di alam dewa. Ilusi luar pangkalan Long Fenglin. Pria tangguh, senjata ilahi superior dari klan Dewa Kegelapan, ada dalam ilusi. Sejak dia mendapatkan kembali peralatan dan ramuan yang dia dapatkan dari membobol harta karun Dewa Perang, mereka disita oleh Raja Klan Dewa Kegelapan. Alasannya sangat sederhana Raja, dan kemudian biarkan 10 Raja Dewa yang unggul datang ke Power Canyon untuk mencari Long Ge dan yang lainnya. Oleh karena itu, pria tangguh itu tidak mendapatkan peralatan apapun, dia juga tidak mendapatkan botol atau bahkan satu pil pun, atau bahkan imbalan apapun. Karena dia tidak merebut kembali Dewa Agung kuno Yuanshen seperti Yan Di, utusan Hades, pria tangguh itu masih berada di puncak senjata Dewa Superior. Kali ini dia datang ke medan perang alam dewa hanya untuk menemukan Tang Yidao. Setelah Tang Yidao memperoleh Dewa Kegelapan Yuanshen, hati pria tangguh itu tidak penuh dengan kecemburuan dan kebencian, tetapi penuh dengan pemujaan, karena dia tahu betapa banyak rasa sakit dan cobaan yang harus dia lalui untuk mendapatkan Dewa kuno Yuanshen, dan di lapangan Dewa Perang pada saat itu, Tang Yidao, yang telah memperoleh jiwa Dewa Agung kuno, tidak membasminya. Jika dia membasminya, dia tidak akan bisa memberitahu Dewa Kegelapan informasi ini. Oleh karena itu, pria tangguh itu sangat mengagumi Tang Yidao. Kali ini, dia hanya berharap menemukan jejak kaki Tang Yidao, dan saat dia memasuki ilusi ini, dia tahu bahwa dia telah menemukannya. Bahkan jika aku menemukan tuanku Tang Yidao, kekuatanku masih terlalu lemah dan aku tidak layak menjadi pelayan tuanku. Aku harus berlatih keras. Ilusi dengan ketenangan pikiran, ish. Dan setelah berlatih selama 3 hari, dia menerobos puncak senjata Dewa Superior dan mencapai level Jenderal Dewa yang lebih rendah, dan kecepatan kultivasinya masih meningkat, karena dia pernah memiliki peralatan kelas atas, meminum ramuan tingkat tinggi, dan setelah memiliki level tempur, saya juga telah mencapai level Komandan Dewa tingkat rendah. Sekarang saya ingin berkultivasi ke level Komandan Dewa. Itu tidak sulit sama sekali. Selain itu, ketangguhan fisiknya telah mencapai tingkat Raja Dewa, dan dia dapat berlatih dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ketika pria tangguh sedang berlatih, master level senjata dewa lainnya yang datang bersama pria tangguh juga memilih untuk berlatih dalam ilusi setelah mereka tidak memiliki harapan untuk keluar dari ilusi berlimpah, dan mereka tidak membutuhkan batu dewa sama sekali. Anda bisa berlatih. Anda harus tahu bahwa energi ilahi ini terkonsentrasi dari medan perang alam dewa dengan radius puluhan miliar mil ketika Kaisar Long menjadi dewa kuno. Energi ilahi ini begitu kaya sehingga teratomisasi, secara langsung mengubah Long Fenglin menjadi energi ilahi. Di Lautan Qi, jika tanaman di sini cerdas, mereka mungkin dapat bercocok tanam dengan sukses. Karena energi dewa ini sangat kuat, Long Ge dan yang lainnya tidak peduli untuk diserap oleh 10 master tingkat senjata dewa ini. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah menjadi dewa kuno sesegera mungkin. Long Ge dan Tang Yidao bertarung melawan Dilong, Huo Wu membantu penyembuhan, Long Zizi membasmi dalam ilusi pembasmian, Xiao Ling dan Xiao Hong berlatih aliran gabungan, 3 bersaudara kilin mempelajari aliran darah, dan Xiao Hai apakah Xiao Bei sedang mempelajari gaya memasak, dan Xiao Bei sedang mempelajari gaya keberuntungan. Singkatnya, seluruh tim berlatih dengan serius dan benar-benar lupa waktu. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, semakin banyak master tingkat senjata sihir datang ke markas Long Fenglin. Faktanya, hal ini tidak mengherankan. Ada lebih dari 2 miliar master tingkat senjata sihir yang berjalan secara acak, dan selalu ada seseorang yang bisa mencapai pangkalan Long Fenglin, tetapi begitu mereka mencapai pangkalan Long Fenglin, mereka terjebak di dalam. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menyebarkan rahasia pangkalan Long Fenglin. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Di ilusi luar pangkalan Long Fenglin,
sudah ada puluhan ribu master level senjata ajaib hanya tinggal dalam ilusi dengan jujur, lalu berlatihlah dengan serius sekarang, dengan bantuan energi ilahi yang kaya ini, para master tingkat senjata ilahi ini semuanya telah berkultivasi ke tingkat jenderal ilahi. Namun, bahkan jika mereka telah mencapai tingkat jenderal ilahi, mereka masih tidak dapat keluar dari ini ilusi. Bagaimanapun, ilusi ini adalah milik kaisar Anda hanya bisa keluar ketika Anda mencapai tingkat kaisar dewa yang lebih rendah. Tetapi begitu Anda keluar, Anda akan memasuki alam pembasmian di mana hanya penguasa tingkat kaisar dewa tingkat menengah yang dapat bertahan hidup. Setelah alam pembasmian, hanya penguasa tingkat kaisar dewa tingkat atas bisa melewatinya. Alam campuran adalah alam rahasia yang menggabungkan alam pembasmian dan ilusi. Di alam campuran ini, angka kematiannya bahkan lebih tinggi. Ini menunjukkan betapa menakutkannya formasi ini, dan hanya seseorang dengan kekuatan mental sekuat Dilong yang bisa. Hanya seorang ahli yang bisa mengaturnya. Setelah 1 tahun berlalu, itu adalah hari dimulainya medan perang alam dewa. Saat ini, hanya ada kurang dari 500 juta dari lebih dari 2 miliar master yang bertempur di alam dewa tetap berada di medan perang dunia dewa, karena mereka telah mencapai level jenderal dewa dalam pertempuran terus-menerus, jadi mereka juga ingin membasmi master level jenderal dewa untuk ditukar dengan batu dewa kelas menengah, dan beberapa orang memilih untuk keluar, karena orang-orang ini telah memperoleh cukup kepala untuk ditukar dengan batu dewa tingkat rendah yang cukup. Jika mereka tetap di dalam, mereka hanya dapat dibantai oleh para master tingkat dewa itu yang berjuang untuk bertahan hidup, mereka tidak mendapatkan kepala, tetapi mereka bertahan tahun ini, dan selama mereka bisa meninggalkan medan perang alam dewa, mereka akan menjadi salah satu warga sipil biasa di alam dewa. Hanya ada puluhan juta master tingkat senjata ajaib yang memilih untuk tetap tinggal, sementara yang lain memilih untuk pergi. Setelah pemilihan master tingkat senjata ajaib ini selesai, medan perang alam dewa tingkat jenderal dewa akan dibuka, dan master tingkat jenderal dewa dari setiap ngarai dapat memasuki medan perang alam dewa. Protoss di setiap ngarai harus mengirim lebih dari 1 juta ahli tingkat dewa umum ke medan perang. Jika lebih dari 1 juta ahli tingkat dewa umum tidak dikirim ke medan perang dewa tingkat umum dewa, maka foto ini akan dihapus dari daftar besar foto itu. Dihapus. Tidak ada batasan atas jumlah master tingkat jenderal dewa yang dapat dikirim. Klan dewa manapun yang suka mengirim lebih banyak master tingkat jenderal dewa dapat mengirim lebih banyak, sehingga akan mendapat keuntungan di medan perang, para dewa. 13 Protoss, setiap Protoss biasanya mengirimkan 1 juta master tingkat jenderal dewa untuk bertarung. Ini juga untuk melindungi master tingkat jenderal dewa mereka sendiri masih sangat menghargai satu sama lain. Jika Anda mengirim banyak ahli tingkat jenderal dewa, Anda pasti akan dikepung oleh ahli tingkat jenderal dewa lainnya. Oleh karena itu, setiap klan dewa memiliki perjanjian diam-diam untuk mengirimkan 1 juta ahli tingkat jenderal dewa. 1 Protoss bernilai 1 juta, dan 13 Protoss bernilai 13 juta. Jumlah total master di level jenderal dewa dan mereka yang awalnya tumbuh dari level prajurit dewa ke level jenderal dewa hampir 20 juta-jutaan master tingkat dewa akan bertarung satu sama lain di medan perang alam dewa, dan mereka tidak akan bisa keluar sampai medan perang alam dewa tingkat komandan dewa terbuka. Jika Anda membasmi master tingkat dewa musuh, Anda dapat menukarnya dengan 100 batu dewa kelas menengah di pihak Anda sendiri. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu dari orang Anda akan membasmi bangsanya sendiri, dan kemudian menukar kepalanya dengan penduduk setempat untuk mendapatkan batu dewa. Ini semua tersedia, tetapi ini setelah pembantaian bangsanya sendiri ditemukan, mereka pasti akan dibasmi. 3 hari kemudian, gerbang ke medan perang alam ilahi tingkat jenderal dewa akan ditutup, dan 20 juta master tingkat jenderal dewa akan bertarung satu sama lain di medan perang alam dewa. Longge dan yang lainnya tahu tentang pembukaan medan perang alam dewa di tingkat jenderal dewa, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Mereka masih berlatih dengan rajin, dan mereka tidak bisa menyia-nyiakan 1 menit pun. Lagi pula, hanya ada 5 tahun penuh sampai medan perang para dewa dan dewa kuno dibuka. Saat Longge dan yang lainnya berlatih keras, 20 juta master tingkat dewa mulai bertarung di medan perang alam dewa. Membasmi seorang master tingkat dewa dan kemudian menukar kepalanya dengan 100 batu suci kelas menengah juga sangat berisiko bagi para master tingkat dewa, karena gaji mereka hanya sedikit, dan sekarang, meskipun berbahaya untuk mendapatkan batu suci tersebut, tapi itu cepat. Selama mereka membasmi cukup banyak master di level jenderal dewa, mereka dapat menukarkan batu dewa tingkat menengah dalam jumlah yang cukup, dan kemudian mereka dapat terus berlatih ke level komandan dewa. Di pintu masuk Power Canyon, 2 juta tim tingkat dewa dari klan dewa kehidupan dan klan dewa naga memasuki medan perang alam dewa dan memulai perjalanan mereka ke medan perang alam dewa. Di antara mereka, dalam tim yang terdiri dari klan dewa kehidupan dan klan dewa naga, Long Feihu dan Suemis ada di tim ini. Feihu, aku tidak menyangka kakekmu Zeng juga akan membiarkanmu memasuki medan perang para dewa.
Suemis berkata sambil tersenyum. Suemis sekarang menjadi master tingkat jenderal Dewa Menengah sepenuhnya berada di level komandan Dewa Perantara. Kekuatan, oleh karena itu, Suemis tidak dalam bahaya sama sekali di medan perang alam dewa. Ini tidak seperti perjalanan terakhirku ke neraka. Aku tidak bisa mengambil jiwa dewa kuno, dan aku tidak mendapatkan informasi yang cukup, yang membuat kakekku Zeng tidak senang, jadi aku menaruhnya di medan perang para dewa untuk berlatih. Tapi di dalam para dewa tidak ada bahaya sama sekali di medan perang dunia. Karena saya memiliki peralatan emas ilahi tingkat rendah, kekuatan saya telah mencapai tingkat komandan dewa perantara, dan saya tidak terkalahkan di medan perang tingkat jenderal dewa. Long Feihu tersenyum. Katanya, sebagai anggota klan Dewa Naga Cicit Kaisar Jiwa Naga menyayangi Long Feihu. Karena memanjakannya, Long Feihu tidak dapat melakukan banyak hal dengan baik. Oleh karena itu, kali ini, Long Feihu datang ke medan perang alam dewa untuk pertama kalinya. Saya juga berharap Long Feihu dapat membuat kemajuan melalui pengalaman antara hidup dan mati. Namun, Long Feihu memiliki peralatan emas ilahi tingkat rendah dan beberapa ramuan tingkat tinggi, yang membuat kekuatan Long Feihu mencapai tingkat komandan ilahi tingkat menengah. Secara relatif, dikatakan bahwa Long Feihu masih sangat aman di medan perang alam dewa. Feihu, jangan gegabah. Perlengkapanmu bagus, tapi perlengkapan orang lain kurang bagus. Mungkin perlengkapan Hong Fei dan Jinwo sama dengan milikmu. Akan sangat berbahaya bagi kami untuk bertemu mereka ketika saatnya tiba, jadi kami tidak boleh terlalu berhati-hati. Kamu ceroboh, Sermis mengingatkan. Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan lari. Aku tidak percaya mereka bisa menangkapku, kata Long Feihu sambil tersenyum. Semua orang di keluarga panjang suka berperang, kenapa kamu seperti ini? Suemisi memandang Long Feihu dan bertanya dengan aneh. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kenapa kamu tidak membiarkan mereka melarikan diri? Ini adalah strategi, apakah kamu mengerti? Long Feihu berkata sambil tersenyum. Itu strategi. Jika Hong Fei dan Jino sengaja bersembunyi lalu menyerangmu, apa menurutmu kamu masih bisa kabur? Tanya Suemis. Mereka tidak mungkin begitu berbahaya, kan? Long Feihu berkeringat dingin. Ketika dia memikirkan tentang Jino di level yang sama yang menyelinap ke arahnya tanpa pertahanan, dia benar-benar akan mati. Sulit untuk mengatakannya. Di medan perang alam dewa ini, tidak ada yang jahat. Bahkan jangan percaya pada bangsamu sendiri ketika mereka bertarung satu sama lain, jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati. Medan perang alam dewa kejam. Dikatakan bahwa medan perang alam dewa berada pada level jenderal dewa. Puluhan juta master tingkat dewa mati setiap saat, dengan angka kematian melebihi 50. Kata Suemis. Kita tidak akan seberuntung itu, kan? Sudah lebih dari 50. Long Feihu berkata dengan depresi, dan kemudian melihat kembali ke pintu masuk medan perang alam dewa. Pada saat ini, pintu masuk ke medan perang alam dewa telah ditutup, dan tidak mungkin untuk kembali. Jadi kita harus hati-hati, kalau tidak kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Sermis mengingatkan. Yah, aku hanya harus berhati-hati. Jika aku terluka parah, Xiaoxue, kamu harus membantuku menyembuhkan lukaku. Tentu saja, aku pasti akan membantumu menyembuhkan lukamu, dan kamu memiliki begitu banyak ramuan tingkat tinggi. Kenapa kamu bisa mati begitu mudah? Paling-paling hanya luka serius. Suemis menutup mulutnya dan tertawa. Long Feihu memandang Suemis dan hanya bisa tersenyum pahit. Selanjutnya, 2 juta master tingkat jenderal dewa dibagi menjadi tim mereka sendiri dan memulai perjalanan mereka ke medan perang dunia dewa juga membentuk tim 2 orang dengan Suemis untuk bertarung bersama di dunia dewa berdampingan di medan perang dunia, karena keduanya dapat mengerahkan efektivitas tempurnya di komandan dewa tingkat menengah, tetapi mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan maksimalnya bersama dengan anggota tim lainnya, jadi keduanya membentuk tim sendiri. Seperti dugaan Suemis, Hong Fei dari klan Dewa Dao juga memasuki medan perang alam dewa, bersiap untuk memulai perjalanan bertarungnya. Karena Hong Fei menerima peralatan perak ilahi bermutu tinggi sebagai hadiah, dan juga menerima ramuan bermutu tinggi, pertempuran Hong Fei levelnya juga telah mencapai level komandan dewa tingkat rendah. Dan Suemis tidak dapat menebak apa yang terjadi pada Jino. Setelah Jino merebut kembali jiwa Zeus, dia mengembalikan jiwa tersebut kepada Zeus, dan Jino dapat memasuki kolam malaikat tingkat tinggi untuk berlatih level komandan dewa tingkat rendah sama sekali tidak bisa memasuki medan perang alam dewa tingkat jenderal dewa. Mereka hanya bisa masuk setelah medan perang alam dewa tingkat komandan dewa dibuka. Para master tingkat jenderal dewa di medan perang alam dewa saling membasmi dan kemudian merebut kepala pasukan lokal. Kombinasi Long Feihu dan Suemis pada dasarnya tak terkalahkan. Mereka bertarung setiap hari di medan perang alam dewa dan memanen tingkat jenderal dewa tersebut master setiap hari. Kepala para master secara bertahap mendapatkan nama mereka di medan perang alam dewa, dan mereka disebut kombinasi Feixue. Demikian pula,
Hong Fei juga tak terkalahkan di medan perang alam dewa. Hanya dalam 2 bulan, Hong Fei membasmi 500 master di tingkat jenderal dewa. Suatu hari 2 bulan kemudian, Long Feihu dan Suemis datang ke pangkalan Long Fenglin, dan orang yang datang ke pangkalan Long Fenglin pada waktu yang sama dengan mereka adalah Hong Fei. Hong Fei, lama tidak bertemu. Long Feihu memandang Hong Fei di luar hutan naga dan Phoenix dan berkata sambil tersenyum. Setelah lebih dari 2 bulan bertarung, Long Feihu juga telah melepaskan ketidakdewasaan aslinya, dan dia juga menunjukkan kekuatannya selama ini, pertarungan. Dia memamerkan sikapnya sebagai murid keluarga panjang, dan sekarang dia memegang pedang di tangannya, menatap Hong Fei dengan penuh semangat. Feihu, lama tidak bertemu. Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan bicara lagi. Aku pergi dulu. Hong Fei juga kaget saat melihat Long Feihu mengetahui bahwa dia bukan tandingan Long Feihu dan Suemis, dia memilih untuk melarikan diri. Hong Fei, jangan pergi. Ayo berdebat. Long Feihu berkata sambil tersenyum, lalu bergegas ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Ada yang harus kulakukan, ayo kita bahas lain kali. Kata Hong Fei sambil tersenyum, lalu lari dengan cepat. Tentu saja, Long Feihu dan Suemis tidak akan membiarkannya melarikan diri, dan kemudian mereka berdua mengejarnya. Setelah mengejarnya, dia memasuki hutan naga dan Phoenix. Saat mereka memasuki hutan naga dan Phoenix, Hong Fei dan mereka bertiga langsung dipindahkan ke ilusi luar hutan naga dan Phoenix, dan tempat di mana setiap orang dipindahkan ke ilusi luar berbeda. Tempat macam apa ini? Aura dewa begitu kuat. Hong Fei merasakan dunia di sekitarnya berputar, dan kemudian dia memasuki padang rumput yang luas. Dia melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat Long Feihu dan Suemis mengejarnya, dan tidak dapat melihat siapapun, jadi dia tahu bahwa dia terjebak dalam ilusi. Ini ilusi. Siapa yang membuat ilusi? Ini seperti aslinya. Kekuatan mentalku tidak bisa mendeteksi jalan keluar sama sekali. Kata Hong Fei kaget setelah kekuatan mentalnya dipancarkan, tingkat pertempuran harus mencapai tingkat yang lebih rendah. Karena saya tidak bisa keluar, saya akan berlatih di sini. Bagaimanapun, energi ilahi di sini sangat kaya, saya yakin kemajuan latihan di sini akan sangat cepat. Berpikir, Hong Fei duduk untuk bermeditasi dan berlatih. Karena Anda tidak bisa keluar, Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Yang terbaik adalah berlatih dengan serius, dan Hong Fei membuat pilihan terbaik. Begitu pula dengan Long Feihu dan Suemis yang terjebak dalam ilusi. Tentu saja mereka tidak bisa keluar dari ilusi setelah terjebak masing-masing. Jadi, mereka akhirnya memilih untuk berlatih di ilusi luar hutan Longfeng. Ribuan master tingkat dewa di hutan Longfeng. Mereka berlatih di pangkalan luar. Karena pangkalan Longfenglin sangat besar, tidak ada kemungkinan bagi orang-orang ini untuk bersendewa satu sama lain. Selain itu, ilusi yang dibuat oleh Dilong menciptakan ruang ilusi independen untuk memisahkan semua orang. Tidak mungkin semua orang bisa bersama. Tentu saja, Dilong juga tahu bahwa selalu ada orang yang terjebak dalam ilusi, tetapi ketika ada terlalu banyak orang yang terjebak, dia tidak mau repot-repot membicarakannya. Dia hanya terus bertarung dengan Long Ge dan yang lainnya untuk membuat Long Ge marah dan yang lainnya. Setelah setahun bertarung terus-menerus, Long Ge telah mengkonsolidasikan tingkat semangat juangnya di puncak Kaisar Dewa Superior, dan tidak jauh dari menembus level Dewa Agung kuno. Tang Yidao paling menderita dan membuat kemajuan tercepat. Tang Yidao akan terluka parah setiap hari. Ribuan kali, dan dia terluka parah lebih dari 300.000 kali dalam 1 tahun. Di bawah pelatihan intensitas tinggi seperti itu, tingkat semangat juang Tang Yidao juga mencapai tahap perantara Kaisar Dewa Menengah. Kaisar Naga masih dalam masa mudanya, yang merupakan tahap awal dari Dewa Kuno. Masih relatif sulit untuk tumbuh dewasa, Kaisar Naga dapat berubah menjadi bentuk manusia sesuka hati. Gaya penyembuhan Huohu juga dipraktikkan dengan baik, dia harus melakukan ribuan mantra penyembuhan setiap hari, dan 100.000 mantra penyembuhan dalam setahun. Sekarang tingkat semangat juang Huohu juga telah mencapai puncak Kaisar Ilahi yang unggul, dan Long Ge demikian pula, dia tidak jauh lagi untuk menembus dan mencapai level Dewa Kuno. Long Zizi terus membasmi dalam ilusi pembasmian. Aura pembasmian menjadi semakin kuat. Dia juga mulai mempraktikkan gaya membasmi. Sekarang tingkat semangat juangnya telah mencapai puncak Kaisar Dewa Superior, dan dia mungkin menerobos level Kaisar Dewa kapan saja dan jadilah Dewa Ibel baru. Xiao Hai dan yang lainnya juga telah membuat kemajuan signifikan di sekolah masing-masing. Meskipun mereka tidak memiliki Dewa Agung kuno Yuanshen, dengan bantuan keterampilan tingkat lanjut yang diwarisi oleh Kaisar Naga, mereka juga membuat kemajuan berkelanjutan di level Raja Dewa. Meskipun peningkatannya sangat lambat, tetapi kecepatan kultivasi semacam ini juga sangat cepat di alam dewa. Di antara mereka, yang paling maju adalah Xiao Ling, Xiao Hong, dan ketiga Qilin bersaudara. Karena mereka sering bertengkar satu sama lain, kemajuan mereka sangat cepat.
Di langit di atas Danau Longfeng, Xiaoling dan Xiaohong sedang berlatih gaya fusi. Gabungan, kata Xiaoling dalam sebuah pesan. Ya, Xiaohong menjawab melalui transmisi suara, dan kemudian kedua orang itu mulai bergerak dengan cepat, menyelesaikan 100 gerakan hanya dalam 1 detik. Xiaoling dan Xiaohong menghilang seketika, dan seorang gadis gabungan, Ling Hong, lahir. Rambut Ling Hong saat ini bukanlah emas Xiaoling atau merah keemasan Xiaohong, tetapi berubah menjadi emas seluruhnya, dan pakaian yang dikenakannya bukanlah pakaian Xiaoling dan Xiaohong, tetapi menjadi emas seluruhnya. Berubah sepenuhnya menjadi emas, aura yang dipancarkan Ling Hong bahkan lebih menakjubkan, mencapai tahap awal Kaisar Dewa tingkat rendah. Kemajuan besar telah dicapai dalam 1 tahun, yang menunjukkan bahwa Xiaoling dan Xiaohong menjadi semakin kuat dalam latihan gaya gabungan mereka. Haha, Kaisar Ilahi yang unggul sedang dalam tahap awal, kekuatannya telah meningkat, dan inilah waktunya untuk membasmi Xiao Bai dan yang lainnya setiap hari. Ling Hong tertawa, lalu terbang ke area tempat ketiga saudara Kilin berlatih. Setelah beberapa saat, suara pertempuran yang kuat meledak di dekat Danau Longfeng. Ketiga saudara Kilin melatih aliran darah dan memusatkan semangat juang dan kekuatan mental mereka pada satu orang untuk melawan Ling Hong. 30 menit kemudian, Xiao Bai sangat senang. Xiaoling dan Xiaohong terbang kembali dan terus berlatih aliran gabungan mereka. Kilin Xiao Qiang, yang wajahnya bengkak dan pakaiannya pang camping, berkata dengan depresi besok giliran siapa. Sepertinya aku, kata Kilin Xiao Liang sambil tersenyum masam. Di sisi lain, Murong Xiaoxing akhirnya membuka matanya untuk pertama kalinya setelah bermeditasi selama setahun. Pada saat ini, cahaya aneh muncul di matanya. Setelah mempraktikkan aliran penyamaran ini, dia menghabiskan 1 tahun penuh menggunakan rohnya untuk dia gunakan kekuatannya untuk mendeteksi segala sesuatu di sekitarnya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk meniru hal-hal tersebut. Ubah. Murong Xiaoxing tersenyum dan langsung berubah menjadi burung terbang di tahap awal Raja Dewa tertinggi, dan tidak menunjukkan aura apapun. Berhasil. Faktanya, Murong Xiaoxing tidak mengetahui bahwa langkah pertama Yi Rongliu ini adalah mempelajari asal mula alam semesta dan memahami prinsip kultivasi segala sesuatu. Tentu saja, kecepatan kultivasi akan menjadi sangat cepat, tetapi kultivasi orang lain kecepatannya juga sangat cepat. Kekuatan mental Murong Xiaoxing menyebar, dan dia menemukan Xiaoling, Xiaohong, dan 3 saudara laki-laki Kilin yang bahkan lebih kuat darinya. Jadi, dia menutup matanya lagi dan terus bermeditasi ke level berapa dia akan naik. Di Pulau Longfeng, semburan aroma sup harum datang dari sebuah gubuk, memenuhi pulau dengan radius 10 mil dengan keharuman. Di dalam gubuk, Taoti Xiaohai menyesap sup yang dia masak dan mengangguk puas. Pada saat ini, level Taoti Xiaohai juga telah ditingkatkan ke Raja Dewa tingkat menengah. Haha, tingkat semangat juang telah meningkat pesat. Ini memang metode memasak. Jika kamu terus berlatih seperti ini, bukan tidak mungkin untuk mencapai level Kaisar Dewa dalam waktu 5 tahun. Kata Taoti Xiaohai sambil tersenyum, lalu melanjutkan memasak supnya. Di sebelah gubuk Taoti Xiaohai adalah Bigui Xiao Bei yang sedang mempraktikkan aliran keberuntungan. Saat ini, Bigui Xiao Bei juga telah mencapai tahap akhir Raja Dewa Menengah. Baunya enak sekali. Ayo kita coba kerajinan Xiaohai dulu. Biksi Xiao Bei berkata sambil tersenyum, lalu berlari ke rumah Xiaohai untuk mencicipi kerajinan Xiaohai. Xiao Bei tidak perlu berlatih keras sama sekali untuk melatih aliran keberuntungan, dia hanya perlu mengambil sesuatu yang datangnya. Mampu mengambil sesuatu yang datang juga dapat ditingkatkan, yang berarti dia telah menguasai aliran keberuntungan ini. Latihan Xiao Bei adalah yang termudah. Tanda tanya, dia berkeliling setiap hari dan cicipi kelezatan Xiaohai, saksikan pertarungan antara Long Ge dan yang lainnya, lihat bagaimana Xiaoling dan Xiaohong membasmi ketiga saudara Kilin, dan lihat bagaimana orang lain berlatih. Terkadang, Xiao Bei bahkan menggoda mereka yang terjebak di lapisan luar hutan naga dan Phoenix bermain di dunia fantasi. Long Ge dan yang lainnya juga tahu tentang kesenangan Xiao Bei, tapi sekarang adalah waktunya ketika medan perang alam dewa tingkat Jenderal Dewa dibuka. Xiao Bei sudah berada di tingkat Raja Dewa, dan para master tingkat Jenderal Dewa itu bukan tandingan Xiao Bei. Ketika Xiao Bei sedang bermain di dunia fantasi, dia menemukan pria tangguh, Long Feihu, Sue Misi, dan Hong Fei terkejut saat memberitahu Long Ge dan yang lainnya berita tersebut. Namun, Long Ge dan yang lainnya mengabaikannya. Mereka tidak peduli dengan hal lain sekarang, karena mereka tidak tahu apakah orang-orang tangguh akan tetap melayani para dewa setelah mereka kembali ke alam dewa. Yang lain tidak akan mungkin membiarkan mereka keluar dari ilusi. Jika tidak mereka akan mengungkapkan keberadaan Long Ge dan yang lainnya, dan bahkan jika hati mereka bersama Long Ge dan yang lainnya, Long Ge dan yang lainnya tidak punya waktu untuk mengurusnya. Mereka, Long Ge dan yang lainnya semuanya berlatih keras. Namun,
Xiao Bei dan Suemis akrab satu sama lain. Suemis adalah anggota klan Dewa Kehidupan dan sangat memuja Huowu. Semis. Xiao Bei berubah menjadi seorang gadis kecil dan tiba-tiba muncul di depan Suemis. Xiao Bei, Sermis juga bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Tentu saja aku di sini, karena tuanku ada di sini. Xiao Bei berkata sambil tersenyum. Tuanmu, apakah Huowu, Dewi Kehidupan? Suemis bertanya dengan heran. Ya, apakah ada orang lain? Xiao Bei berkata sambil tersenyum. Aku ingin bertemu Fire Dance, Dewi Kehidupan, oke. Aku ingin menjadi pelayannya. Tuanku sedang berlatih keras. Aku tidak punya waktu untuk bertemu denganmu. Dan kamu terlalu lemah untuk menjadi pelayan tuanku. Kamu sedikit lebih baik dariku saat itu, tapi sekarang aku jauh lebih baik darimu. Aku sudah mencapai tahap akhir Raja Dewa Menengah. Kata Xiao Bei. Raja Dewa Menengah akhir, berapa lama waktu telah berlalu? Ini baru 2 tahun, dan kamu telah membuat kemajuan pesat. Suemis bertanya dengan heran. Karena kami jenius, kata Beckham bangga. Lalu aku bertanya-tanya seberapa jauh aku bisa berlatih untuk menjadi pelayan Dewi Kehidupan. Tanya Suemis. Setidaknya kamu adalah Raja Dewa. Tapi teknik kultivasimu terlalu buruk. Saya akan berbicara dengan Sister Huowu dan memberimu teknik yang bagus, jika tidak, kultivasimu akan terlalu lambat. Xiao Bei, terima kasih banyak, kamu manis sekali. Haha, tentu saja, aku akan kembali sebentar lagi. Xiao Bei berkata sambil tersenyum, dan hendak keluar dari ilusi. Karena ilusi ini dikendalikan oleh Dilong, Dilong bisa keluar kapanpun dia mau ke Xiao Bei. Ngomong-ngomong, Xiao Bei, di mana Long Feihu dan yang lainnya? Suemis bertanya. Mereka juga berada dalam ilusi markas Long Fenglin ini. Sama seperti Anda, mereka berada di ruang formasi yang berbeda. Tidak mungkin bagi Anda untuk melihatnya. Saya melihat Anda sangat malu sehingga Sister Huowu akhirnya datang untuk berbicara dengan Anda. Sebagai bagi mereka, aku mengerti abaikan saja. Setelah Xiao Bei selesai berbicara, dia langsung menghilang ke dalam ilusi. Ruang ilusi pangkalan Long Fenglin. Suemisi merenung, ruang formasi ini sungguh menakjubkan. Aku ingin tahu master mana yang mengaturnya. Suemisi berpikir, lalu menyilangkan kaki dan menunggu kembalinya Xiao Bei. Untuk mendukung Long Yu Xiaoxi, silakan pergi ke toko buku besar atau toko online untuk membeli dan membaca. Di langit, Dilong, Long Ge, dan Tang Yidao bertarung, sementara Huowu membantu semua orang menyembuhkan. Saat ini, Dilong tiba-tiba berkata ayo istirahat dulu. Xiao Bei ada di sini. Benarkah, Xiao Long, apakah kamu mencari alasan untuk beristirahat sekarang karena kamu tidak bisa mengalahkan kami? Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Pergi, Dilong juga berkata sambil tersenyum, lalu menamparnya dengan cakar. Tang Yidao memuntahkan darah lagi dan membuangnya, langsung melukainya dengan serius. Namun, luka serius Tang Yidao telah menjadi normal. Jika tidak terluka parah ribuan kali sehari, dia akan kasihan pada Jin Zongliu. Begini cara berlatihnya. Setelah Tang Yidao terluka, Huowu memberikan lampu hijau kehidupan tepat pada waktunya. Tubuh Tang Yidao yang terluka parah langsung sembuh. Terlihat bahwa tingkat pengobatan Huowu juga sangat tinggi sekarang. Saat ini, Xiao Bei terbang. Saudari Huowu, aku melihat Dewi Kabut Salju Kehidupan. Xiao Bei terbang mendekat dan berkata dengan keras. Semis juga ada di sini. Huowu bertanya dengan heran. Ya, dia bilang dia datang ke sini karena kamu. Sekarang dia berlatih di area terluar pangkalan Long Fenglin, dan level tempurnya sekarang telah mencapai tahap tengah Jenderal Ilahi tingkat menengah. Oh, lumayan, tapi masih jauh di belakang kita, kata Huowu sambil tersenyum. Saudari Huowu, dia bilang dia datang menemuimu, apakah kamu percaya? Tentu saja aku yakin dia sudah mengenaliku sebagai tuannya ketika dia berada di neraka. Masih ada jejak jiwaku yang membekas jauh di dalam jiwanya. Aku bisa mengendalikan hidup dan matinya. Lalu dia bilang dia ingin menjadi pelayanmu, tapi kungfu-nya sangat buruk. Bisakah kamu memberinya buku kungfu yang bagus? Haha, apakah kamu juga membantunya berbicara? Karena Xiao Bei telah berbicara, tentu saja tidak apa-apa. Sekarang aku telah mempraktikkan aliran penyembuhan yang diberikan oleh Xiao Long, maka aku akan memberinya teknik Dewi Kehidupan yang telah aku latih hingga ke level dari Dewa Kuno. Baiklah, kuharap dia tidak mengecewakanku, kata Huowu, lalu mengeluarkan kristal yang merekam keterampilan Dewi Kehidupan dari cincin luar angkasa. Terima kasih, Sister Huowu. Xiao Bei berkata sambil tersenyum, lalu mengambil kristal itu. Xiao Bei, sangat beruntung. Suemis mengobrol dengan saya sebentar dan saya bisa mendapatkan teknik yang bagus. Teknik kecilku Bei Yun Qiu telah meningkat lagi. Haha, Xiao Bei, setelah kamu berbelanja begitu lama,
apakah kamu masih menemukan orang-orang familiar lainnya masuk? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak mengetahuinya dengan mendeteksinya sendiri? Xiao Bei berkata sambil tersenyum. Kekuatan spiritual Long Ge segera dilepaskan, dan Dilong juga membiarkan kekuatan spiritual Long Ge menembus ilusi pangkalan hutan Longfeng. Jika Dilong tidak mengizinkannya, Long Ge mungkin tidak dapat mendeteksinya bagaimanapun. Dilong kekuatan spiritualnya telah mencapai tahap akhir dari dewa-dewa besar kuno. Setelah kekuatan mental Long Ge menyapu, dia tiba-tiba menemukan Long Feihu, Hong Fei, dan pria tangguh, 4 kenalan yang dia temui di neraka. Haha, Long Feihu, Hong Fei, dan orang-orang tangguh semuanya ada di sini. Long Ge tertawa, Long Feihu ini milik klan Dewa Naga kita. Sekarang dia telah melepaskan kesembronoannya yang biasa, dan efektivitas tempurnya saat ini cukup bagus, mencapai tingkat menengah. Jenderal Ilahi berada di tahap selanjutnya. Jika saya melihat bahwa dia baik, saya akan memberinya latihan yang pernah saya latih, 8 gaya Dewa Perang. Kata Long Ge, dan mengeluarkan kristal yang mencatat 8 gaya Dewa Perang dari cincin luar angkasa. Ketika Long Ge mendirikan klan Dewa Naga, dia menekankan seni bela diri memasuki Tao aliran seni yang diberikan oleh Dilong. Untuk 8 gaya Dewa Perang yang asli tidak begitu penting, pertarungan Long Ge tidak akan dibatasi di masa depan. Haha, Long Feihu itu juga sangat beruntung. Kamu bisa menikmati perlakuan seperti itu dengan mengikuti Suemis. Sejak Xiao Bei menyebut pria tangguh itu telah menjadi pelayanku, dan ada jejak jiwaku yang membekas jauh di dalam jiwanya. Lalu, biarkan dia melatih keterampilan Dewa Kegelapan yang kudapat. Sekarang aku punya teknik Jin Zhong Liu yang diberikan oleh Xiaolong tidak diperlukan untuk teknik Dewa Kegelapan. Tang Yidao tersenyum dan mengeluarkan kristal yang mencatat teknik Dewa Kegelapan. Haha, sepertinya aku sangat beruntung dalam menyebut namaku. Aku, Xiao Bei, sungguh luar biasa. Xiao Bei tersenyum dan mengambil kristal itu dari Tang Yidao. Ada juga Hong Fei. Hong Fei juga anggota klan Dewa Tao. Leluhur Dao Hongjun pasti akan mencegah dewa-dewa kuno itu memasuki medan perang para dewa. Dia telah cukup baik padaku. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukannya, orang-orang muda dari klan Dewa Dao dengan buruk. Senior, Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Dilong, Xiaolong, apakah kamu sudah menguasai keterampilan para dewa kuno, dari sekolah Tao? Tentu saja, kata Dilong setelah berpikir sejenak, lalu mengeluarkan kristal dari cincin luar angkasa, langsung menggosokkan buku rahasia tentang budidaya klan Dewa Tao kepada para dewa kuno dalam memori warisan ke dalam kristal, dan menyerahkannya kepada Long Ge. Ini adalah buku rahasia yang dapat digunakan untuk berkultivasi hingga tingkat dewa kuno. Adapun mereka yang dapat berkultivasi melampaui dewa kuno, saya hanya dapat memberikannya kepada Anda Long Ge. Terima kasih, Xiaolong. Long Ge tersenyum dan mengambil kristal itu, lalu menyerahkannya kepada Xiao Bei. Xiao Bei, kamu telah memberikan kristal ini kepada mereka, dan keterampilan telah diberikan kepada mereka. Tergantung pada mereka seberapa jauh mereka bisa berlatih. Diriku sendiri. Oke, Xiao Bei mengangguk, lalu mengambil kristal itu dan terbang. Long Ge dan yang lainnya melihat punggung Xiao Bei sambil tersenyum, lalu mengangguk. Ayo terus bertarung, kita tidak bisa membuang waktu. Aku akan berusaha mencapai tahap awal Dewa Kuno dalam waktu 1 tahun. Oke, ayo lanjutkan pertarungan keras. Aku punya banyak jurus memori warisan yang belum aku gunakan. Saat aku mahir, aku pasti akan menjadi lebih kuat. Kata Dilong sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang baik? Bukankah kita bertiga membuat kemajuan? Apakah kamu tidak merasakan ancaman yang aku berikan padamu? Tang Yidao mencibir. Keluar, Dilong memarahi sambil tersenyum, lalu menamparnya dengan cakarnya. Tang Yidao langsung dipukul dan muntah darah, lalu dibuang dan terluka parah. Namun, Tang Yidao sudah terbiasa. Di bawah perawatan cahaya kehidupan Huo Wu, dia segera bergabung ke medan perang dengan penuh semangat. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya bertarung lagi, Long Zizi juga bertarung dengan serius dalam ilusi pembasmian. Tingkat semangat juang Long Zizi juga telah mencapai tahap Ratu Dewa Superior, dan dia sekarang berlari menuju puncak Dewa Superior. Kaisar. Dalam fantasi pembasmian, lawan Long Zizi kini telah menjadi ribuan Master Kaisar Dewa tingkat atas. Menghadapi para Master ini, Long Zizi harus berusaha sekuat tenaga setiap saat untuk membasmi Kaisar Dewa tingkat tinggi. Dia membasmi satu, dia bisa mendapatkan jejak aura pembasmian, membuat jalur pembasmiannya mendekati level Xiao Cheng. Begitu dia mencapai Xiao Cheng, level semangat juangnya bisa mencapai level Dewa Kuno. Long Zizi dan yang lainnya berlatih sendiri dengan rajin, sementara Bi Xiao Bei mengambil 4 kristal dan terbang ke ilusi hutan naga dan Phoenix. Ilusi di mana Samis berada. Beckham terbang tepat di depan Sermis. Xiao Bei, kamu kembali. Suemis bertanya dengan heran.
Yah, ini kristal untukmu. Xiao Bei menyerahkan kristal itu. Ini, Samis bertanya dengan heran sambil melihat ke arah kristal itu. Ini adalah keterampilan Dewi Kehidupan Suster Huwu. Suster Huwu mengatakan bahwa kamu harus berlatih keras. Setelah kamu melatih keterampilan ini dengan sempurna, kamu dapat mencapai tingkat Dewa Kuno. Dia juga berharap klan Dewa Kehidupan dapat melahirkan seorang Dewa Kuno baru. Tubuhmu adalah pohon kehidupan ilahi, sama seperti Sister Huwu, teknik ini paling cocok untukmu. Kata Xiao Bei. Xiao Bei, kamu manis sekali. Terima kasih. Haha, sama-sama. Kamu harus berlatih dengan cepat. Aku harus memberikan keterampilan lain kepada Long Feihu dan yang lainnya. Long Feihu dan yang lainnya juga berlatih seni bela diri. Suemis bertanya. Tentu saja, Long Ge memberikan 8 gaya dewa perangnya kepada Long Feihu untuk berlatih. Tang Yidao memberikan kungfu dewa kegelapan kepada orang tangguh untuk berlatih, dan Hong Fei juga mendapat buku kungfu. Selama mereka berlatih dengan sukses, mereka juga bisa menjadi dewa kuno yang baru. Oh, kamu harus bekerja keras. Jangan mempermalukan Suster Huwu, kata Xiao Bei. Ya, saya pasti akan bekerja keras untuk berlatih. Suemis mengangguk. Oke, aku pergi dulu, kata Xiao Bei, lalu menghilang langsung ke dalam ilusi. Suemis melihat kristal di tangannya, lalu menggunakan kekuatan mentalnya untuk mendeteksinya dalam pikirannya, dan mulai berlatih dengan serius. Dia bertekad untuk berlatih hingga tingkat Dewa Kuno dalam 10.000 tahun. Ilusi tempat tinggal Long Feihu. Setelah beberapa bulan bertarung dan sebulan bermeditasi, Long Feihu telah lama melepaskan ketidakdewasaan yang dimilikinya di neraka. Sekarang dia duduk bersila dan bermeditasi, mempelajari beberapa teknik bertarung, dan tidak peduli sama sekali tentang pemukulan. Terjebak dalam ilusi, energi dewa dalam ilusi sangat melimpah, dan dia tidak khawatir sama sekali sekarang. Langkah ini harus dilakukan dengan kecepatan seperti itu. Long Feihu berdiri, mengayunkan pedangnya 2 kali, dan kemudian duduk bersila. Panjang Feihu, teriak Xiao Bei. Xiao Bei, kenapa kamu ada di sini? Fakta bahwa kamu ada di sini berarti Huohu juga ada di sini, dan fakta bahwa Huohu ada di sini berarti Long Ge juga ada di sini. Long Feihu berkata dengan heran, fakta itu Long Ge ada di sini berarti kalian semua yang telah naik ada di sini. Haha, Long Feihu, aku tidak bertemu denganmu selama 2 tahun, kamu jauh lebih pintar. Ya, mereka ada di sini, tetapi dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa keluar dari ilusi ini sama sekali, dan kamu tidak bisa keluar dari ilusi ini sama sekali, dan kamu tidak bisa keluar dari ilusi ini sama sekali, dan kamu tidak bisa keluar dari ilusi ini sama sekali, dan kamu tidak bisa lihat Long Ge dan yang lainnya. Xiao Bei tersenyum. Lalu tingkat kekuatan apa yang bisa kamu capai untuk keluar dari ilusi ini? Kamu hanya perlu mencapai tahap awal Kaisar Ilahi yang unggul, kata Xiao Bei sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak tahu berapa lama lagi. Long Feihu berkata sambil tersenyum pahit. Aku, Xiao Bei, bahkan belum mencapainya, apakah kamu mau? Tetapi melihat betapa kerasnya kamu berlatih, Long Ge memintaku untuk membawakanmu sebuah buku rahasia dan memberikannya kepadamu. Buku rahasia apa? Long Feihu bertanya dengan heran. 8 gaya dewa perang yang pernah dipraktikkan Long Ge. Xiao Bei selesai berbicara, dan kemudian melemparkan kristal ke Long Feihu. Long Feihu buru-buru mengambil alih deteksi, dan kemudian ketika Long Feihu mendeteksi, Xiao Bei segera menghilang ke dalam ilusi. Xiao Bei dan Long Feihu tidak berkata apa-apa, jadi mereka menyerahkan kristal itu ke Long Feihu, dan sisanya adalah dengan Long Feihu berlatih dengan serius, sendirian, Xiao Bei masih harus menyerahkan 2 kristal lainnya kepada pria tangguh dan Hong Fei. Dunia fantasi tempat tinggal orang-orang tangguh. Pria tangguh. Beckham tiba-tiba muncul dan berteriak kepada pria tangguh itu. Pria tangguh itu terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa yang berbicara dengannya adalah Xiao Bei, yang paling beruntung, dia langsung tertawa. Xiao Bei, ternyata kamu ada di sini. Hebat. Haha, kamu juga tahu kalau aku, Xiao Bei, sangat beruntung. Tentu saja, dan aku masih tahu bahwa kamu sangat cantik, Xiao Bei. Kata pria tangguh itu sambil tersenyum. Bagi orang yang jujur, dan jujur, seperti dia, mengucapkan kata-kata seperti itu sudah sangat mengesankan. Sayang sekali aku, Xiao Bei, sudah memiliki kekasih. Xiao Bei menghela nafas, lalu bertanya, tidakkah kamu bertanya mengapa aku datang? Tentu saja kamu membawa keberuntungan bagiku. Kata pria tangguh itu sambil tersenyum. Haha, kurasa tebakanmu benar, ini dia. Ini adalah teknik latihan untukmu. Xiao Bei berkata sambil tersenyum, lalu melemparkan kristal ke atasnya. Pria tangguh itu dengan cepat mengambilnya, dan kemudian dia benar-benar terkejut setelah terdeteksi apakah ini teknik Dewa Kegelapan. Ya, Tang Yidao memintaku untuk memberikan ini kepadamu, mengatakan bahwa kamu harus berlatih dengan baik. Ngomong-ngomong,
Aku ingin memberitahumu bahwa Suemis dan Long Feihu juga memiliki keterampilan yang sama yang dapat dikembangkan ke tingkat dewa kuno. Jadi, jika kamu ingin menjadi pelayan Tang Yidao, itu tergantung seberapa cepat kamu berlatih. Kata Xiao Bei. Jangan khawatir, energi ilahi di sini sangat kuat, dan ada teknik terbaik, saya pasti akan berlatih dengan cepat. Haha, oke, kalau begitu aku pergi dulu. Xiao Bei berkata sambil tersenyum, lalu langsung keluar dari ilusi. Setelah pria tangguh itu mendapatkan kristal tersebut, dia segera mulai berlatih tanpa membuang waktu. Akhirnya, Xiao Bei sampai pada ilusi di mana Hong Fei berada. Hong Fei, ini adalah teknik yang diberikan Long Ge padamu. Kamu bisa mempraktikkannya hingga tingkat dewa kuno. Xiao Bei muncul dan melemparkan kristal itu. Hong Fei segera mengambilnya, dan sebelum dia menanyakan pertanyaan apapun kepada Xiao Bei langsung pergi. Sebelum pergi, Xiao Bei berkata ini karena Long Ge dan leluhur taumu Hong Jun adalah teman baik. Jika kamu masih melawan kami di masa depan, Long Ge tidak akan keberatan membasmimu. Hong Fei memandang Xiao Bei dan tersenyum pahit aneh kalau aku berani melakukan hal yang benar. Kamu mengira aku idiot itu Long Feihu. Karena Tao Zu adalah teman baik Long Ge, aku akan tinggal bersama Long Ge dan yang lainnya dan berlatih keras. Cobalah untuk membuat kemajuan secepat mungkin, ini adalah teknik yang bisa dipraktikkan hingga tingkat Dewa Agung kuno. Karena itu, Hong Fei mulai berlatih dengan serius. Setelah Xiao Bei sibuk dengan hal-hal ini, dia mulai bosan lagi, jadi dia terbang di sekitar pangkalan Long Fenglin, terus-menerus menarik para master tingkat Jenderal Dewa, dan para master tingkat Jenderal Dewa itu mengejar Xiao Bei, berpikir bahwa Xiao Bei adalah seorang Jenderal Dewa dari level yang sama akhirnya mengejarnya ke pangkalan Long Fenglin dan langsung terjebak di pangkalan Long Fenglin. Hanya dalam beberapa bulan, Xiao Bei menarik puluhan ribu master tingkat dewa, dan kemudian para master ini terjebak di pangkalan Long Fenglin. Namun, ini adalah keberuntungan bagi para master tingkat dewa ini, karena mereka dapat berlatih dengan baik di naga dan pangkalan hutan Phoenix. Bagaimanapun, pangkalan hutan naga dan Phoenix mengandung energi ilahi yang kaya. Kekayaannya terkonsentrasi ketika Kaisar Long naik ke tingkat Dewa Agung kuno. Ini benar-benar sebanding dengan energi ilahi di batu dewa tingkat tinggi. Untuk master tingkat umum dewa ini, mereka dapat dengan cepat berlatih dengan menyerap energi ilahi di dalamnya batu dewa tingkat menengah. Sekarang mereka telah menyerap energi dewa ini, yang sebanding dengan batu dewa tingkat tinggi, kecepatan kultivasi mereka secara bertahap menjadi lebih cepat. Long Ge dan yang lainnya mengabaikan perilaku membosankan Xiao Bei karena mereka harus berlatih keras, dan ilusi markas Long Fenglin cukup besar, terutama ruang formasi yang diatur oleh Dilong, bahkan jika puluhan juta orang datang ilusi tanpa menemukan satu sama lain. Oleh karena itu, hanya puluhan ribu orang yang terjebak sekarang, yang masih sangat kecil untuk beban ilusi pangkalan hutan naga dan Phoenix. Xiao Bei berpikir ini terlalu membosankan, jadi dia terbang keluar dari pangkalan Long Fenglin dan mulai mencari harta karun jenius di medan perang alam dewa. Demi menjaga keselamatan Xiao Bei, Xiao Hai juga keluar. Tentu saja, Xiao Hai memasak sambil terbang dan melatih keterampilan memasaknya. Mereka juga melihat kepergian Xiao Bei dan Xiao Hai dari Long Ge, tetapi sekarang adalah waktunya untuk membuka medan perang tingkat Jenderal Dewa. Tidak mungkin bagi para jenderal yang saleh itu untuk menimbulkan bahaya bagi Xiao Bei dan Xiao Hai yang berada di tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, Long Ge juga mengizinkan mereka berkeliaran di medan perang alam dewa. Mungkin Xiao Bei beruntung dan menemukan banyak materi surgawi dan harta duniawi. Pada saat ini, medan perang alam dewa telah dibuka selama 6 bulan, dan para master tingkat Jenderal Dewa yang telah cukup cerdas juga telah memulai perjalanan kembali. Mereka ingin kembali ke pintu keluar medan perang alam dewa, karena alam dewa medan perang terlalu besar. Dibutuhkan 6 bulan untuk berjalan, dan juga membutuhkan 6 bulan untuk kembali, karena master di level Jenderal Dewa belum bisa terbang, dan terbang adalah kekuatan penuh dari master di atas level dewa. Komandan, jadi mereka harus berjalan kembali dengan jujur. Dalam 6 bulan lagi, medan perang alam dewa akan dimulai. Pada saat itu, sejumlah besar master tingkat komandan dewa akan membanjiri medan perang alam dewa. Jika master tingkat Jenderal Dewa masih berada di medan perang alam dewa pada saat itu, mereka pasti akan menjadi mereka hanyalah sasaran pembantaian oleh para master tingkat dewa itu. Oleh karena itu, sebagian besar master tingkat dewa telah memilih untuk mundur dari medan perang dunia dewa. Hanya sejumlah kecil master tingkat Jenderal Dewa yang masuk kontak dengan para master tingkat dewa akan tetap berada di medan perang dunia dewa, karena mereka juga ingin mendapatkan lebih banyak kepala di medan perang alam dewa. Setelah 6 bulan pertempuran brutal di medan perang level Jenderal Dewa, ternyata setelah 20 juta master level Jenderal Dewa terbasmi, hanya tersisa 10 juta master level Jenderal Dewa seperti biasa jika dibuka dalam 100 tahun, kurang dari 1/20 mungkin bisa melarikan diri setelah 100 tahun. Ini adalah kekejaman medan perang di alam dewa.
Sekarang cukup bagus bisa kembali ke level 10 juta Jenderal Dewa. Selama 6 bulan ini, Long Ge dan yang lainnya terus membuat kemajuan. Xiao Ling dan Xiao Hong mencapai tahap akhir Raja Dewa Superior, ketiga bersaudara Kilin mencapai tahap tengah Raja Dewa Superior, dan Yao Tian serta yang lainnya semuanya mencapai tahap tengah Raja Dewa Superior, tahap awal Raja Dewa Superior. Xiao Bei dan Xiao Hai, yang bermain di medan perang alam dewa, juga telah mencapai tahap awal Raja Dewa tingkat lanjut dewa. Sulit untuk meningkatkan secara perlahan. Namun, Long Ge dan yang lainnya masih relatif lambat untuk ditingkatkan. Tang Yidao telah mencapai tahap Ratu Dewa Superior. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dia terluka parah ribuan kali oleh Kaisar Naga setiap hari dia menjadi master. Huo Hu dan Long Zizi keduanya tampaknya telah mencapai level puncak Kaisar Dewa tingkat atas, tetapi akan membutuhkan banyak waktu untuk melakukan konsolidasi masih di level puncak Kaisar Dewa tingkat atas. Tanpa ada tanda-tanda terobosan, Anda harus tahu bahwa sulit bagi Dewa Kuno untuk muncul di alam dewa selama puluhan miliar tahun, jadi tidak mungkin bagi Long Ge untuk menembus puncak para Dewa Kuno hanya dalam 6 bulan. Kaisar Naga juga masih dalam tahap awal Dewa Agung Kuno. Bagaimanapun, Kaisar Naga masih muda. Untuk ras seperti dia yang berumur panjang, kemampuannya untuk tumbuh menjadi muda dengan begitu cepat adalah hasil dari memakan banyak kekuatan buah-buahan. Tanpa buah-buah kekuatan itu, dia mungkin akan bertahan di masa remaja untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, mustahil bagi Dilong untuk menerobos dalam waktu singkat. Namun, dalam 6 bulan pertarungan ini, efektivitas tempur Dilong dan Long Ge telah meningkat pesat. Peningkatan efektivitas tempur ini tidak dapat dilihat dari tingkat semangat juang. Sekarang, Long Ge pada dasarnya dapat bersaing dengan para master awal para dewa kuno dan mendapatkan keunggulan, sementara Dilong dapat bertarung dengan para master kuno dalam jangka menengah dan masih mendapatkan keunggulan. Oleh karena itu, Dilong dan Long Ge terus bertarung menurut tren pertarungan mereka, akan ada terobosan suatu hari nanti. Namun, hanya tersisa 4,5 tahun lagi untuk Long Ge dan yang lainnya. 20 juta master tingkat Jenderal Dewa di 5 ngarai besar berjuang keras, dan pada akhirnya hanya tersisa 10 juta master tingkat Jenderal Dewa. Dan di antara 10 juta master tingkat Jenderal Dewa yang tersisa, mereka semua didasarkan pada dewa dari aslinya 5 ngarai utama. Sebagian besar adalah master tingkat umum. Adapun para master yang telah dipromosikan dari tingkat senjata ilahi ke tingkat umum ilahi, mereka pada dasarnya semuanya berada di medan perang umum ilahi. Mereka dibasmi karena mereka tidak memiliki tanda-tanda ngarai dan tidak memiliki cukup pengalaman bertarung. Oleh karena itu, wajar jika mereka dibasmi. Hanya beberapa orang yang naik yang bisa keluar hidup-hidup orang-orang yang naik. Mereka jenius, tetapi sulit bagi mereka untuk menembus level Jenderal Dewa, jadi mereka hanya bisa kembali ke 5 ngarai besar. Namun, bagi para penguasa jenius yang telah menerima lencana 5 Grand Canyon untuk pertama kalinya dan merupakan master tingkat umum ilahi, 5 Grand Canyon akan fokus pada pelatihan 2 medan perang dewa tingkat prajurit dewa dan tingkat Jenderal Dewa. Yang menunjukkan bahwa ia sendiri memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jika digabungkan dengan pelatihan kunci klan dewa, ia akan segera menjadi master komandan dewa level, dan bahkan mungkin menjadi master level Raja Dewa atau bahkan master level Kaisar Dewa di masa depan. Oleh karena itu, para dewa dari 5 ngarai sangat mementingkan darah baru ini. Oleh karena itu, mereka akan mengirim master tingkat Raja Dewa ke pintu masuk setiap ngarai untuk menerima para penguasa ini. Di sisi lain, mereka akan mengundang para penguasa ini. The Ascended bergabung dengan ras dewa mereka. Tapi Long Ge dan yang lainnya tidak mempedulikan hal ini. Mereka masih berlatih dengan serius di markas Long Fenglin. Klan Dewa Naga, Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berada di istananya dan baru saja selesai berlatih. Sudah 6 bulan, aku bertanya-tanya bagaimana anak Fei Hu berlatih di medan perang alam dewa. Jika dia tidak begitu tidak memuaskan, aku tidak akan membiarkan dia memasuki medan perang alam dewa. Tapi menurut peralatan yang dimilikinya, level pertarungan telah mencapai level menengah dari Panglima tertinggi. Saya juga meminta siswa untuk melakukannya perintahkan Yun San, Kaisar Klan Dewa, untuk menempatkan Suemis di sebelah Fei Hu. Fei Hu seharusnya baik-baik saja. Jiwa Naga, Kaisar Klan Dewa Naga, berkata, lalu dia mengeluarkan kristal komunikasi dan bersiap untuk menghubungi Long Fei Hu di medan perang alam dewa. Tapi, dia terkejut menemukan bahwa kristal komunikasi tidak dapat menghubungi Long Fei Hu sama sekali. Apa yang terjadi? Kristal komunikasi tidak dapat menghubungi Fei Hu. Apakah ada yang salah dengan Fei Hu? Jiwa Naga sedikit terkejut, dan kemudian dengan cepat mengeluarkan token kristal dari cincin luar angkasa. Token kristal ini memiliki jejak Long Fei Hu di atasnya. Jejak jiwa, selama Long Fei Hu masih hidup, token ini tidak akan rusak. Melihat token kristal yang utuh, Jiwa Naga menghela nafas lega,
tetapi menjadi bingung token kristal Fei Hu masih utuh, yang berarti tidak ada yang salah dengannya. Tapi mengapa kita tidak bisa menghubunginya? Jiwa Kaisar Naga dari klan Dewa Naga bingung. Sebenarnya, hal ini tidak mengherankan, karena itu adalah formasi dasar hutan naga dan Phoenix yang dibentuk oleh Kaisar Naga. Roh Kaisar Naga kekuatan ilahi mencapai tingkat Dewa Agung kuno. Bagaimana itu bisa dideteksi oleh jiwa naga Kaisar klan Dewa Naga? Aku akan bertanya pada Yunsan apakah ada yang salah dengan token kristal Suemis. Pikir jiwa naga, lalu mengirim pesan ke Yunsan. Saudara jiwa naga, apakah ada yang salah? Yunsan, pemimpin klan Dewa Kehidupan, bertanya. Aku ingin bertanya bagaimana keadaan token kristal Suemis. Tunggu sebentar, kata Yunsan, lalu berbalik dan mengeluarkan token kristal Suemis. Sebagai salah satu muridnya, Suemis juga memiliki token kristal Suemis. Di dalam token kristal ini juga terdapat jejak jiwa Suemis. Saudara jiwa naga, token kristal ini masih utuh. Aneh, kamu mencoba menghubungi Suemis, tapi tidak berhasil. Oke, jawab Yunsan, lalu mengeluarkan kristal komunikasi untuk menghubungi Suemis. Setelah beberapa saat, dia menjawab, tidak dapat menghubungi saya, itu aneh. Aku juga tidak bisa menghubungi cicitku Fei Hu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya. Sekarang token kristal mereka baik-baik saja, tapi kita tidak bisa menghubungi mereka. Kenapa? Saya kira mereka bertemu Longge dan yang lainnya. Dengan kekuatan spiritual Longge, mereka dapat sepenuhnya memblokir kristal komunikasi level kita yang dianalisis. Seharusnya begitu. Kuharap token kristal Long Fei Hu dan Suemis baik-baik saja. Kata jiwa naga, tapi hatinya masih penuh kekhawatiran. Saudara Long Sol, jangan khawatir. Tidak ada gunanya khawatir. Mungkin mereka akan tumbuh lebih baik ketika bertemu Longge dan yang lainnya. Bagaimanapun, level kita tidak setinggi Longge dan yang lainnya. Yah, kita juga tahu hasil diskusi antara para dewa kuno di alam dewa. Dalam 4,5 tahun, para dewa kuno bisa memasuki medan perang dewa perang. Aku sangat berharap saat itu, Longge dan yang lainnya bisa mencapai level dewa kuno. Jika mereka mencapai level dewa kuno, mereka kami memiliki kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri. Setelah beberapa tahun, mungkin klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan kami akan sejahtera seperti sebelumnya. Kata jiwa naga. Yah, itu pasti akan berhasil. Yunsan tersenyum. Oke, Yunsan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tidak apa-apa. Kemudian, jiwa naga memutus kristal komunikasi dan mulai berlatih lagi. Klan Dewa Naga memiliki 10 master tingkat Kaisar Dewa, dan masing-masing master berlatih keras, karena tanpa kerja keras, mereka tidak akan mencapai tingkat kuno. Dewa, hal yang sama berlaku untuk menjadi berbakat. Sekarang, jiwa naga sudah berada di puncak Kaisar Dewa tertinggi, dan hanya sedikit yang bisa mencapai level Dewa Agung kuno hanya terus bekerja keras dan berlatih, berharap dia bisa mengatasi rintangan itu. Hal yang sama berlaku untuk Yunsan. Dia awalnya lebih lemah dari Kaisar Dewa Nim, tetapi dengan kerja keras dan latihannya, dia kini telah mencapai puncak Kaisar Dewa tertinggi, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Dewa kuno, saya juga berlatih keras. Mungkin saja saya akan menerobos dan menjadi Dewa kuno besok, atau saya mungkin tidak dapat menerobos setelah berlatih selama puluhan juta tahun. Di seluruh alam dewa, ada lebih dari 100 master di tingkat Kaisar Dewa, dan hanya ada selusin Dewa kuno. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk naik ke tingkat Dewa kuno, dan itu sudah sangat sulit untuk dikembangkan ke tingkat Raja Dewa dan Kaisar Dewa, apalagi tingkat Dewa kuno. Oleh karena itu, di alam dewa, jika ingin menjadi lebih kuat, Anda harus berlatih lebih keras. Dalam sekejap mata, 6 bulan lagi telah berlalu, 10 juta master tingkat dewa yang memasuki medan perang alam dewa semuanya telah kembali ke ngarai masing-masing. Di gerbang setiap ngarai, ada master tingkat dewa yang bertanggung jawab untuk menjemput mereka. Para master tingkat jenderal dewa di setiap ngarai menukar kepala master tingkat jenderal dewa tersebut, dan mencegah master tingkat jenderal dewa dari ngarai lain bercampur ke dalam ngarai mereka. Di Power Canyon, hal serupa juga terjadi. Di dataran ngarai yang luas, lebih dari 2 juta master tingkat jenderal dewa kembali ke Power Canyon. Lebih dari 1.000 master tingkat komandan dewa bertanggung jawab untuk mencari mereka, dan lebih dari 1.000 master tingkat komandan dewa bertanggung jawab untuk bertukar kepala master tingkat jenderal dewa lokal yang mereka tangkap. Satu kepala manusia dapat ditukar dengan 100 batu suci tingkat menengah. Namun, banyak master kuat di tingkat jenderal dewa dapat memperoleh banyak kepala manusia, sementara beberapa tidak dapat memperoleh kepala sama sekali. Di antara para master tingkat dewa ini, ada juga beberapa kelompok orang khusus.
Mereka adalah penguasa yang naik secara langsung dan kemudian dipromosikan ke tingkat Dewa Jenderal setelah pelatihan di medan perang para Dewa Master tingkat Raja Dewa. Setelah diperiksa dan dipastikan sebagai penguasa, mereka dikirim ke markas besar klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan untuk pelatihan kunci. Medan perang alam dewa di tingkat Komandan Dewa akan dibuka selama 3 hari. Selama 3 hari ini, semua master tingkat Jenderal Dewa dapat memilih untuk keluar atau tetap di dalamnya, dan setiap alam dewa dan klan harus mengirimkan 100.000 master tingkat Komandan Dewa ke dalamnya. Alam Dewa. Di medan perang, jika 100.000 master tingkat dewa tidak dapat dikirim ke medan perang, maka protos ini akan dikeluarkan dari para dewa di dunia dewa. Dalam 5 juta tahun ini, protos tanpa dewa kuno akan melakukannya pada dasarnya kehilangan master tingkat dewa. Tidak dapat pulih, karena mereka kurang bimbingan dari dewa-dewa kuno. Hal ini terlihat dari klan Ibel, klan Dewa Kegelapan, klan Dewa Naga, klan Dewa Kehidupan dan dewa-dewa lainnya yang telah kehilangan dewa-dewa kuno namun, setiap kali medan perang alam dewa dibuka setiap 1000 tahun sekali, para dewa ini masih harus mengirim 100.000 master tingkat Komandan Dewa ke medan perang alam dewa kejahatan. Seperti biasa, ada 200.000 master tingkat dewa dari klan Dewa Naga dan klan Dewa Kehidupan terbang di langit, dan mereka pergi ke medan perang alam dewa. Tidak mudah bagi para master tingkat dewa untuk berlatih hingga tingkat seperti itu. Namun, mereka tahu bahwa reputasi dewa lebih penting daripada apapun. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa setidaknya akan ada 50% kematian tingkat setelah memasuki medan perang para dewa, mereka masih memasuki medan perang alam dewa tanpa ragu-ragu, lagi pula, masih ada sekitar 50% tingkat kelangsungan hidup. Selama mereka berjuang keras, mereka bisa keluar ketika waktunya habis kali ini. Medan perang alam dewa tingkat Komandan Dewa hanya berlangsung selama 1 tahun, dan peluang mereka untuk bertahan hidup akan mencapai lebih dari 90%. Lebih dari 2 juta master tingkat Jenderal Dewa di darat memandangi master tingkat Dewa Marsekal terbang dengan rasa iri yang besar di hati mereka. Mereka juga berharap suatu hari nanti mereka dapat berkultivasi ke tingkat Dewa Marsekal dan kemudian terbang di langit alam dewa. Untuk alasan ini, mereka memasuki medan perang alam dewa hanya untuk 100 batu dewa kelas menengah, hanya untuk mengolah energi dewa dalam sejumlah besar batu dewa secepat mungkin, sehingga dapat bangkit ke level Komandan Dewa. Agar bisa terbang, mereka rela selamat dari bencana yang sangat berbahaya. Terbang adalah impian banyak orang dan arah upaya para dewa dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam dewa. Sekarang melihat 200.000 master tingkat Komandan Dewa terbang ke medan perang alam dewa, hati para master tingkat Jenderal Dewa juga mendidih karena kegembiraan. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan medan perang tingkat Komandan Dewa ditutup. 1,3 juta master tingkat Komandan Dewa dari 13 dewa memasuki medan perang alam dewa dan memulai perjalanan pertempuran selama setahun hingga alam dewa tingkat Raja Dewa berada, tercapai setahun kemudian. Hanya ketika medan perang terbuka barulah mereka memiliki kesempatan untuk keluar. Medan perang tingkat dewa di alam dewa. Membukanya berarti hanya ada 3 tahun tersisa sebelum medan perang dewa tingkat dewa kuno dibuka. Bagi para master yang bisa terbang, medan pertempuran di alam dewa juga sangat besar. Mereka harus terbang setidaknya selama 2 bulan untuk bertemu dengan master dari master lokal, dan terbang selama 2 bulan belum tentu bisa bertemu dengan mereka, karena 100 dan 100.000 master tingkat dewa di medan perang alam dewa seperti 1,3 juta ikan di laut. Peluang untuk bertemu dengan mereka sangat kecil. Namun, master tingkat dewa Suai dapat menggunakan kekuatan mental mereka untuk melepaskannya kekuatan. Begitu mereka menemukan para dewa di tempat itu, ini pasti akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi master level tampan. Untuk menjaga integritas dan mobilitas pertempuran, setiap protos umumnya membagi 100.000 master tingkat dewa menjadi 10 kelompok, masing-masing beranggotakan 1.000 orang master dengan level master, Anda juga dapat membasmi mereka. Tentu saja, ada juga sejumlah kecil master tingkat dewa jenderal di antara para master tingkat dewa ini. Mereka tidak mau keluar seperti ini. Mereka ingin menggunakan tangan master tingkat dewa Suai untuk membasmi lawan master tingkat jenderal dewa, lalu dapatkan batu suci kelas menengah. Setiap tim tingkat komandan ilahi yang beranggotakan 1.000 orang biasanya membasmi master tingkat komandan ilahi lokal. Kepala yang diperoleh setelah membasmi master tingkat komandan ilahi adalah milik seluruh tim tingkatkan batu ilahi, lalu distribusikan batu suci ini secara merata, dan para master yang tewas dalam pertempuran tidak akan mendapatkan batu suci tersebut. Inilah kekejaman medan perang di dunia ilahi. Saat Anda mati dan berubah menjadi debu, semuanya lenyap. Sebulan setelah master tingkat master ini memasuki medan perang alam dewa, Xiao Bei dan Xiao Hai, yang sedang mencari harta karun di medan perang alam dewa, menemukan master tingkat master yang bisa terbang. Untuk membaca bab terbaru buku ini, silakan cari di situs web Baidu 16 ke Book Novel. Dia adalah master tingkat master yang bisa terbang, yang berarti dia adalah master tingkat master di medan perang dunia ilahi.
Sudah aktif, kata Xiao Bei. Pembaruan pertama 16 kebuk. Baiklah, menurut perkiraan waktu, kita akan meninggalkan pangkalan Long Fenglin. Sudah 7 bulan, dan medan perang alam dewa tingkat komandan dewa telah dibuka selama sebulan. Kata Xiao Hai. Kalau begitu ayo kembali. Bagaimanapun, dalam 7 bulan ini, kita telah memperoleh cukup sumber daya alam dan harta karun. Xiao Bei berkata sambil tersenyum. Dalam 7 bulan ini, dengan keberuntungan Super Xiao Bei, dan dengan keberuntungan yang dibawa dengan berlatih aliran keberuntungan, Xiao Bei memang mengumpulkan banyak material surgawi dan harta duniawi di medan perang alam dewa, termasuk miliaran batu dewa kelas atas dan jutaan batu dewa kelas atas. Pada saat yang sama, Xiao Bei juga mengembangkan aliran keberuntungan. Mencapai tingkat menengah dari Raja Dewa Superior. Xiao Hai, yang selama ini menjaga pola makan Xiao Bei, juga telah membuat kemajuan pesat dalam berlatih memasak, dan kini telah mencapai level Raja Dewa tingkat menengah. Oleh karena itu, kekuatan mental Xiao Bei dan Xiao Hai dapat mendeteksi master tingkat master tersebut, tetapi master tingkat master tersebut tidak dapat mendeteksi Xiao Bei dan Xiao Hai. Kemudian, Xiao Bei dan Xiao Hai langsung berubah menjadi dua aliran cahaya dan terbang langsung ke pangkalan Long Fenglin. Faktanya, menurut kekuatan Xiao Bei dan Xiao Hai, mereka dapat sepenuhnya mengalahkan Tuan Tampan itu sekarang. Mereka tidak tertarik dengan medan perang para dewa, dan Long Ge juga menyuruh mereka untuk tidak mengganggu medan perang para dewa. Oleh karena itu, mereka hanya mencari harta karun, dan mereka akan kembali setelah perburuan harta karun selesai. Setelah master tingkat master diselidiki, mereka masih bergerak maju dalam kebingungan. Tujuan mereka adalah batu suci bermutu tinggi. Membasmi master tingkat master akan memberi Anda 100 batu suci bermutu tinggi yang bisa ditebus. Hanya butuh 10 hari bagi Xiao Bei dan Xiao Hai untuk terbang kembali ke pangkalan Long Fenglin. Pada saat ini, di lingkungan luar pangkalan Long Fenglin, Long Feihu, Sue Misi, Hong Fei, dan pria tangguh semuanya ternyata. Faktanya, tidak mengherankan jika mereka telah mencapai level puncak komandan Dewa Perantara. Pangkalan Long Fenglin memiliki semangat dewa yang kuat, dan mereka semua adalah orang-orang berbakat. Lambat untuk ditingkatkan, semua sulit. Di Danau Long Feng di dalam pangkalan Long Fenglin. Di tengah ombak biru yang berkilauan, Murong Xiaoxing sedang berlatih di danau. Saat ini, Murong Xiaoxing mengubah dirinya menjadi ikan yang berenang di air, dan kemudian dia tidak tahu apakah itu ikan palsu atau bukan. Ikan, saat Xiao Bei dan Xiao Hai. Kemudian, ketika terbang di atas danau, ikan yang ditransformasikan oleh Murong Xiaoxing tiba-tiba melompat dan berhenti di depan Xiao Bei dan Xiao Hai, mengejutkan Xiao Bei dan Xiao Hai. Kalian berdua kawin lari selama lebih dari 7 bulan, dan sekarang kalian tahu. Tanda tanya, Murong Xiaoxing berubah menjadi tubuhnya sendiri dan berkata sambil tersenyum. Dia sangat cantik dalam pakaian hijau. Ternyata itu Xiaoxing. Lama tidak bertemu. Level berapa yang sudah kamu capai sekarang? Xiao Bei menepuk dadanya dan berkata sambil tersenyum. Raja Dewa Unggul tingkat menengah. Di mana kamu? Kata Murong Xiaoxing sambil tersenyum. Kami juga berada di tahap tengah Raja Dewa Unggul. Mengapa kami tidak bisa mendeteksi auramu? Xiao Hai bertanya dengan heran. Karena aku berlatih aliran penyamaran, tentu saja kamu tidak dapat menemukannya. Kata Murong Xiaoxing sambil tersenyum, lalu berubah menjadi ikan yang berenang, lalu berenang ke dalam danau, bercampur dengan ikan yang berenang di danau, biarkan Xiao Bei dan Xiao Hai tidak dapat menemukan apapun. Xiao Bei dan Xiao Hai memandang Xiaoxing bercampur dengan ikan dengan kaget. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mendeteksi sedikit pun jejak Xiaoxing. Sungguh menakjubkan, bahkan master dengan level yang sama tidak dapat mendeteksi penyamarannya. Diperkirakan tidak ada dari kita yang sekuat Murong Xiaoxing. Begitu Xiaoxing menyerang kita, kita pasti harus membasminya. Ah, Xiao Hai menghela nafas. Belum tentu. Jika dia bisa menyerang salah satu dari kita secara diam-diam, salah satu dari kita pasti akan melukainya dengan serius. Memang benar, tentu saja kita berdua lebih baik dari dia. Tapi jika dia bekerja sama dengan Qilin Xiaoliang, kita pasti akan kalah. Belum tentu begitu. Aku, Xiao Bei, sangat beruntung. Aku bisa menemukannya lebih awal. Kata Xiao Bei sambil tersenyum. Bagaimana kamu mengetahuinya? Xiao Hai bertanya. Misalnya, Xiao Bei tersenyum, lalu mengeluarkan seikat batu suci berkualitas tinggi dari cincin luar angkasa, dan kemudian berteriak kepada ikan yang berenang di danau Xiaoxing, ini adalah batu kualitas terbaik yang kami dapatkan dari menerobos medan perang alam dewa. Batu suci ini sangat cocok untuk budidayamu, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Xiao Bei langsung menumpahkan ribuan batu dewa kelas atas. Melihat ribuan batu suci kualitas terbaik di udara,
Murong Xiaoxing tidak lagi bersembunyi, dan langsung berubah dari ikan yang berenang menjadi tubuhnya sendiri. Dia terbang dengan cepat dan menangkap ribuan batu suci kualitas terbaik. Batu suci berkualitas adalah Raja Dewa. Ini adalah keharusan bagi para master untuk berlatih, jadi Xiaoxing tidak bisa menyembunyikannya lagi. Haha, apakah kamu melihatnya? Xiao Bei berbisik kepada Xiao Hai sambil tersenyum. Haha, Xiao Hai juga tertawa. Xiao Bei, terima kasih. Masih banyak lagi. Ini, Xiao Bei tersenyum dan menyerahkan lebih dari 10.000 batu suci kelas atas kepada Murong Xiaoxing. Ya, terima kasih, kata Murong Xiaoxing sambil tersenyum, dan kemudian memandang Xiao Bei, sepertinya kamu mendapatkan banyak batu dewa berkualitas tinggi dari medan perang alam dewa. Banyak, setelah kamu menggunakan batu suci berkualitas tinggi ini, kembalilah dan mintalah kepada kami. Ayo kita lihat yang lain sekarang. Batu dewa kelas atas ini cukup untuk saya kembangkan ke level Kaisar Dewa. Setelah mencapai level Kaisar Dewa, saya tidak perlu lagi menyerap batu dewa kelas atas untuk meningkatkan. Sambil tersenyum. Oke, ayo kita temui yang lain dulu. Xiao Bei melambaikan tangannya, lalu dia dan Xiao Hai terus terbang ke depan. Xiao Bei dan Xiao Hai terus terbang ke depan, dan kemudian mereka menemukan Xiao Ling dan yang lainnya sedang bertarung. Saat ini, Ling Hong, yang merupakan perpaduan dari Xiao Ling dan Xiao Hong, sedang bertarung melawan Qilin Xiao Bei, yang menggunakan kekuatan darah untuk mentransfer semua kekuatan ke satu orang. Ketika Xiao Bei dan Xiao Hai menoleh, Ling Hong sedang meniduri Qilin Xiao Bei. Meskipun Qilin Xiao Bei memiliki kekuatan Ratu Dewa tingkat rendah saat ini, Ling Hong memiliki kekuatan Ratu Dewa tingkat rendah di puncaknya, jadi Qilin Xiao Bei telah dalam kondisi dikalahkan. Ling Hong, berhenti bertarung. Aku menyerah. Qilin Xiao Bei menyerah setelah dipukuli. Pria jantan tidak boleh mengaku kalah. Ling Hong berkata sambil tersenyum, lalu terus menyerang Qilin Xiao Bei dengan kasar. Jika pria baik tidak bertengkar dengan seorang wanita, bisakah aku kalah? Qilin Xiao Bei memohon. Wanita tidak boleh memberi jalan kepada laki-laki, dan mereka tidak boleh mengaku kalah. Kata Ling Hong sambil tersenyum, lalu melanjutkan menyerang. Pada saat ini, Qilin Xiao Bei menangis dan mengelak secara menangui buta. Tiba-tiba, kekuatan mentalnya mendeteksi Xiao Bei dan Xiao Hai terbang dari samping, dan dia berteriak keras seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat berhenti. Xiao Bei, Xiao Hai, aku kembali. Aku ingin bertemu mereka. Oke, ayo lanjutkan pertarungan setelah berbicara dengan Xiao Bei dan Xiao Hai, dan lihat apakah aku tidak terus memperkosongmu. Ling Hong bertepuk tangan dan berkata, masih belum selesai. Oke, kamu pikir aku, Xiao Bei, takut padamu. Kata Qilin Xiao Bei dengan ekspresi bersemangat. Meskipun hidungnya memar dan wajahnya bengkak, dia selalu memiliki aura bangga salah satu aktor di tim Longge. Namun, Qilin Xiao Bei tersenyum di dalam hatinya saat aku selesai mengobrol dengan Xiao Bei dan Xiao Hai, waktunya telah tiba untuk teknik fusimu. Aku tidak akan takut padamu saat itu. Faktanya, Qilin Xiao Bei tidak menyangka bahwa meskipun teknik fusi Xiao Ling dan Xiao Hong telah berakhir, Xiao Ling dan Xiao Hong telah mencapai puncak Raja Dewa tertinggi, dan mereka dapat menghadapinya dengan santai. Ketiga bersaudara Qilin adalah Raja Dewa tertinggi. Ini hanya tahap selanjutnya. Kalian bertarung begitu sengit barusan. Kalian jauh lebih baik dari kami. Saya kira sekarang, kecuali Dewa Agung kuno Yuan Shen Longge dan yang lainnya, Anda seharusnya menjadi yang paling kuat di tim kami, kan? Mendekat dan berkata sambil tersenyum. Meskipun mereka sedikit kuat, mereka masih jauh di belakang Longge dan yang lainnya. Seperti kata pepatah, ada orang di luar dunia, dan ada langit di luar dunia. Kita masih harus terus bekerja keras. Seseorang pernah berkata bahwa ketika Anda berdiri di lereng gunung, Anda akan merasa seolah-olah benda yang ada di dasar gunung itu sangat kecil, namun masih ada gunung yang sangat tinggi di atas kepala Anda ketika Anda mencapai puncak gunung, Anda mengira Anda telah mencapai puncak. Faktanya, ada banyak gunung di sekitar Anda yang lebih tinggi dari tempat Anda berdiri. Hal yang sama berlaku untuk budidaya. Qilin Xiao Bei menemukan sebuah kesempatan dan terus berbicara. Itu tidak berhenti sampai waktu gabungan Xiao Ling dan Xiao Hong selesai, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyela. Melihat selesainya perpaduan Xiao Ling dan Xiao Hong, Qilin Xiao Bei akhirnya tersenyum dan berhenti berbicara. Pantom Xiao Bei dan Xiao Hai telah kembali. Xiao Bei dan yang lainnya segera memandang Qilin Xiao Bei tanpa berkata-kata. Kali ini kami kembali setelah menemukan cukup banyak harta dari langit dan bumi. Xiao Bei mendapat banyak batu suci kelas atas. Batu suci ini cukup bagi kami untuk naik ke level Kaisar Dewa. Kata Xiao Hai sambil tersenyum. Setelah Xiao Hai selesai berbicara, Xiao Bei langsung mengeluarkan banyak batu suci berkualitas tinggi dari cincin luar angkasa, dan kemudian menggunakan kontrol mentalnya untuk mengendalikannya dan membagikannya kepada Xiao Ling dan yang lainnya. Setiap orang akan memberikan lebih dari 10.000 batu.
Jika itu tidak cukup, tanyakan lagi padaku. Lagi pula, aku punya lebih banyak. Haha, banyak sekali. Batu dewa kelas atas yang kita gali di area penambangan nomor 56 terakhir kali baru saja habis. Dengan batu dewa kelas atas ini, kita bisa naik ke level Kaisar Dewa. Setelah naik ke tingkat Kaisar Dewa, kita akan mewujudkan peningkatan langit dan bumi. Nah, batu suci hanya dapat digunakan sebagai mata uang atau alat penyembuhan. Qilin Xiaobai mengambil batu suci itu dan berkata sambil tersenyum. Oke, aku sudah memberimu batu suci. Jika kamu tidak punya cukup, mintalah lebih banyak kepada kami. Kami harus membagikan batu suci berkualitas tinggi ini kepada Xiao Dou dan yang lainnya. Ya, pergilah dan lakukan itu, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Oke, Xiaobei dan Xiao Hai menjawab, lalu terbang langsung ke Pulau Longfeng. Setelah melihat Xiaobei dan Xiao Hai terbang menjauh, Xiao Ling memandang Xiaobei dan berkata, ayo, lanjutkan pertempuran yang baru saja kita lakukan. Lupakan saja untuk hari ini, waktu kalian untuk bersatu telah berlalu. Kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Tidak, aku baru saja menghitungnya. Kita baru bertarung 10 menit, dan masih ada 20 menit lagi. Kita harus terus bertarung, kata Xiao Hong di sebelahnya. Tidak mungkin, kata Qilin Xiaobai dengan sedih. Gabung, teriak Xiao Ling. Setelah berteriak, Xiao Ling dan Xiao Hong dengan cepat bergerak dan bergabung kembali dalam waktu kurang dari 1 detik, dan kali ini fusinya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu sudah membuat kemajuan lagi? Qilin Xiaobai tersenyum pahit, lalu berkata kepada Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang, saudaraku, segera berikan aku kekuatan garis keturunanmu, jika tidak aku akan diperkosong lebih parah lagi. Oke, aliran garis darah. Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang merespons, lalu mereka menggunakan aliran garis darah dengan Qilin Xiaobai. 3 pilar lampu merah menyala melonjak langsung dari tubuh ketiga Qilin bersaudara, dan kemudian terbentuk bayangan Qilin yang sangat besar, dan akhirnya, bayangan Qilin yang besar ini dituangkan langsung ke tubuh Qilin Xiaobai. Dalam sekejap, tingkat semangat juang Qilin Xiaobai melonjak, dan dia langsung dipromosikan ke tahap Ratu Dewa tingkat yang lebih rendah. Setelah Xiao Ling dan Xiao Hong bergabung, tingkat semangat juang mereka melonjak ke puncak Kaisar Dewa tingkat rendah. Teruslah berjuang, berjuanglah selama 30 menit lagi. Bukankah tinggal 20 menit lagi? Qilin Xiaobai bertanya dengan kaget. Sudah lama sekali, tentu saja tidak dihitung. Mulai lagi, berhenti bicara omong kosong. Ayo bertarung. Ling Hongjiao berteriak dan bergegas menuju Qilin Xiaobai. Qilin Xiaobai hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Jika dia lebih lemah, dia akan dipukuli dengan parah. Pada saat ini, Qilin Xiaoqiang dan Qilin Xiaoliang memandang Qilin Xiaobai dalam pertempuran dengan rasa kasihan dan simpati. Keduanya terbang jauh, dan kemudian perlahan-lahan menyaksikan. Mereka juga pernah diperkosong sebelumnya. Mereka tahu sakitnya, jadi mereka bisa hanya bersimpati. Xiao Bei dan Xiao Hai terbang ke gubuk tempat Yao Tian berada. Saat ini, Yao Tian sedang mencoba menyempurnakan ramuan kelas 9. Terjadi ledakan dahsyat, dan tungku alkimia meledak. Aduh, gagal lagi. Yao Tian menghela nafas, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya, karena dia merasakan tren pembentukan ramuan pada saat tungku ramuan meledak membuat kemajuan setiap saat, dan sekarang, tingkat semangat juang Yao Tian telah mencapai tahap tengah Raja Dewa Superior. Jadilah baik, teriak Beckham. Hei, ini Xiao Bei. Apakah kamu kembali? Yao Tian tersenyum bahagia, lalu naik untuk menyambutnya. Baiklah, aku kembali kali ini untuk memberimu hadiah. Xiao Bei tersenyum, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar batu suci berkualitas tinggi. Wow, ada banyak sekali batu suci kelas atas. Sepertinya kamu mendapat banyak hal dari perjalanan ke medan perang alam dewa ini. Yao Tian tersenyum dan mengambilnya. Terima kasih. Tapi aku memasuki Tao melalui pemurnian alkimia, dan pemurnian ramuannya tidak berhasil. Saya tidak dapat meningkatkannya. Bukankah kamu ditingkatkan sekarang? Meskipun kamu gagal menyempurnakan ramuan itu, kekuatan mentalmu meningkat dengan sangat cepat. Setelah kamu berhasil menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat 9, kamu akan menjadi master tingkat Kaisar Dewa tingkat rendah. Sekali Anda menyempurnakan ramuan tingkat rendah tingkat 10, Anda bisa jadilah dewa kuno. Yang bisa mencapai langit dalam satu langkah. Saya memberi Anda batu dewa kelas atas ini untuk memungkinkan Anda menyerap energi dewa di batu dewa kelas atas ini saat Anda mengonsumsi terlalu banyak dalam pembuatan ramuan, sehingga Anda bisa melakukannya, dapat dengan cepat memulihkan semangat juangmu dan terus membuat ramuan. Beckham tersenyum. Haha, baiklah, batu suci kualitas terbaik yang diberikan Brotherlong kepadaku terakhir kali juga telah habis. Terima kasih telah mengirimiku begitu banyak batu suci kualitas terbaik. Oke, kamu bisa membuat alkimia dengan baik. Xiao Hai dan aku akan mengirimkan batu dewa terbaik kepada orang lain.
Ya, Yao Tian tersenyum dan mengangguk, lalu dia mengangkat perisai dokinya, mengeluarkan tungku alkimia baru dari cincin luar angkasa, dan terus menyempurnakan alkimia. Meskipun efektivitas tempur dari mempraktikkan gaya alkimia tidak kuat, sekali alkimia berhasil, level doki masih akan meningkat sangat cepat. Di ruangan tempat Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu berada, mereka sedang menyempurnakan pedang perak ilahi bermutu tinggi karena pedang itu mudah untuk dimurnikan. Namun, ketika Xiao Bei dan Xiao Hai memasuki kamar mereka, pemurnian mereka gagal. Itu gagal lagi, jadi aku menyempurnakan peralatan kelas menengah perak ilahi. Haha, apakah kamu masih belum puas? Setelah kamu menyempurnakan peralatan perak ilahi bermutu tinggi, kamu akan mencapai tingkat yang lebih rendah dari Kaisar Ilahi. Setelah kamu dapat menyempurnakan peralatan emas ilahi bermutu tinggi, kamu akan mencapai tahap awal dari zaman kuno. Dewa, puaslah. Xiao Hai masuk sambil tersenyum. Kekuatan mental Xiao Hai dapat dengan cepat mendeteksi aura Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu. Seperti mereka, tingkat semangat juang mereka telah mencapai tahap tengah Raja Dewa Unggul. Haha, Xiao Hai, Xiao Bei, apakah kamu sudah kembali dari perjalananmu? Apakah kamu ada hubungannya dengan kami? Kata Suanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Tentu saja ada yang harus kulakukan. Kali ini aku mengirimimu batu suci terbaik. Kami baru saja selesai menggunakan batu suci berkualitas tinggi, jadi ini saat yang tepat untuk mengirimkannya. Terima kasih. Ya, ini dia. Xiao Hai berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan lebih dari 20.000 berlian berkualitas tinggi dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di depan Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu. Sangat banyak, lebih dari apa yang Long Ge berikan kepada kita, kata Suanyuan Xiaoyu dengan heran. Itu tidak terlalu banyak. Xiao Bei mendeteksi jutaan sekaligus. Ini untuk kamu gunakan terlebih dahulu. Jika kamu tidak punya cukup, mintalah lebih banyak kepada kami. Kata Xiao Hai sambil tersenyum. Oke, tampaknya aliran keberuntungan Xiao Bei telah dipraktikkan dengan baik. Kita harus meningkatkan latihan kita, jika tidak, kamu akan mencapai level Kaisar Ilahi sebelum kita. Lebih baik mencapainya bersama. Ketika saatnya tiba, kita akan bertahan dari kekecewaan bersama. Dengan Long Ge dan yang lainnya melindungi kita tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi kita juga dapat menghemat banyak waktu pelatihan. Sambil tersenyum. Baiklah, mari kita bicarakan nanti, mari kita lanjutkan menyempurnakan senjata. Oke, ayo, kata Xiao Hai, lalu terbang bersama Xiao Bei ke tempat tinggal Xiao Dou dan yang lainnya. Binatang mitos itu berkumpul untuk mempraktikkan gaya binatang mitos. Tetapi ketika Xiao Bei dan Xiao Hai keluar dari rumah, tiba-tiba tekanan yang sangat kuat muncul di langit. Tekanan ini hanya bisa dimiliki oleh master di tingkat Dewa Kuno. Saya melihat cahaya keemasan di seluruh langit, dan kemudian tekanan tak berujung turun langsung dari langit, membuat ahli di bawah tingkat Dewa Kuno pangkalan Long Fenglin merasa kesulitan bernapas. Kemudian, tawa hangat memenuhi langit. Haha. 2 tahun 40 hari, aku, Long Ge, akhirnya berhasil menggabungkan Dewa Perang Yuan Shen dan menjadi Dewa Perang lagi. Long Ge telah menjadi Dewa Kuno. Xiao Bei dan Xiao Hai bertemu satu sama lain dengan gembira, lalu terbang ke langit dengan gembira. Seperti Xiao Bei dan yang lainnya, Xiao Ling dan yang lainnya juga mendengar suara Long Ge, dan satu demi satu mereka lepas landas dan terbang ke langit untuk memberi selamat kepada Long Ge. Dan suara Long Ge juga menyebar ke hutan naga dan Phoenix dengan radius ribuan mil. Mereka yang berada dalam ilusi hutan naga dan Phoenix semuanya mendengar suara Long Ge Dewa, dan Dilong ada di sana saat itu. Kaisar Dewa yang unggul berada di puncaknya ketika dia mengatur ilusi hutan naga dan Phoenix. Long Ge menjadi Dewa Perang lagi. Mantan Dewa Perang Long Ge. Para master tingkat umum yang terjebak dalam ilusi berpikir satu demi satu. Beberapa dari mereka mengetahuinya. Leluhur Long Ge telah menjadi Dewa Perang lagi. Long Feihu berkata dengan gembira, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa keluar dari ilusi, jadi dia tidak bisa memberi selamat kepada Long Ge. Dewa Perang Long Ge. Sepertinya Long Ge telah menjadi Dewa Perang lagi. Kata Hong Fei dalam ilusi. Long Ge telah menjadi Dewa Perang. Aku tidak tahu kapan tuanku Tang Yidao akan menjadi Dewa Kuno. Tetapi bahkan jika tuan itu menjadi Dewa Kuno, dia akan tetap meremehkanku, yang hanya seorang komandan in-chief. Saya akan terus bekerja keras. Pria tangguh. Katanya, setelah 2 tahun pelatihan, pria tangguh telah ditingkatkan dari level senjata dewa ke level komandan dewa. Namun, pria tangguh tidak puas dengan ini, karena dia memiliki keterampilan para dewa kuno untuk dia praktikkan, dan dia memiliki energi ilahi yang berlimpah untuk membantunya. Jika dia tidak berlatih dengan cepat lagi, dan ditertawakan oleh orang lain. Long Feihu dan Hong Fei juga dipromosikan ke level komandan dewa dengan bantuan keterampilan dewa agung kuno dan energi dewa yang kaya, tetapi level ini tidak ada artinya di dunia para dewa.
Long Ge telah menjadi dewa perang. Maka Tuan Huohu juga harus bersiap untuk menjadi dewi kehidupan. Aku harus berlatih keras, kata Suemis dalam ilusi, lalu menenangkan diri dan terus berlatih, hanya untuk melihat energi pertarungan hijau yang mengelilinginya Suemis. Suemis menjadi semakin kuat. Sekarang, Suemis telah mencapai level komandan hebat. Para master tingkat dewa yang terjebak dalam ilusi seperti Suemis dan lainnya memiliki energi ilahi yang kaya untuk membantu mereka, tetapi mereka tidak memiliki keterampilan tingkat dewa kuno. Meskipun mereka terus meningkat, mereka belum mencapai tingkat peningkatan, oleh karena itu, puluhan ribu master tingkat dewa jenderal itu masih berada di tingkat dewa jenderal. Di langit sejauh ratusan ribu mil, Long Song, yang penuh dengan cahaya keemasan cemerlang, melayang di udara. Lagu naga memegang pedang dewa perang, memancarkan tekanan kuat yang unik dari para dewa kuno. Tekanannya cukup untuk membuat semua dewa master di bawah level kaisar menyerah. Di atas kepala Long Ge, langit dengan radius ribuan mil juga bermekaran dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Karena Long Ge bergabung dengan dewa perang Yuan Shen yang asli untuk menjadi dewa kuno, jadi dia tidak dianggap sebagai dewa kuno yang baru, jadi seluruh alam dewa berkembang cemerlang dengan radius ribuan mil. Itu hanya cahaya keemasan. Jika dewa kuno baru lahir, maka seluruh dunia dewa akan bersinar dengan cahaya, seperti Kaisar Naga terakhir kali. Saya. Demikian pula, jika Long Zizi, Huowu, dan Tang Yidao menjadi dewa kuno, mereka tidak akan membiarkan seluruh langit alam dewa bersinar dengan cahaya, karena mereka bergabung dengan dewa kuno asli Yuan Shen untuk menjadi dewa kuno. Karena hanya cahaya keemasan yang bersinar dalam radius ribuan mil pada dasarnya diabaikan dalam lingkup ratusan miliar mil medan perang alam dewa. Selain itu, Naga Kaisar membungkus momentum Long Ge dengan spiritual kekuatan, mencegah dewa kuno Long Ge melepaskannya. Tak seorang pun yang memasuki medan perang alam dewa tahu bahwa Long Ge telah menjadi dewa kuno. Karena para penguasa alam dewa di medan perang alam dewa tidak mengetahuinya, maka para dewa kuno di luar medan perang alam dewa juga tidak mengetahui bahwa Long Ge telah menjadi dewa kuno lagi. Pada saat ini, Tang Yidao sedang melayang di samping Long Ge, memandang Long Ge dengan penuh semangat, dan senang karena Long Ge telah menjadi dewa perang lagi. Di samping Long Ge, Huowu juga memandang Long Ge sambil tersenyum, dan miliknya mata bahkan berlinang air mata. Untuk menjadi dewa perang lagi, Long Ge menghabiskan lebih dari 5 juta tahun. Long Ge mengalami terlalu banyak kesulitan dan akhirnya berdiri di puncak alam dewa lagi. Kondisi puncaknya. Nyanyian naga para dewa kuno berada pada tahap akhir. Sekarang, nyanyian naga adalah tahap awal dari para dewa kuno. Dilong juga memandang Long Ge dengan gembira. Dia juga senang karena Long Ge, yang telah menetaskannya, telah menjadi dewa kuno lagi. Long Zizi, yang berada dalam ilusi pembasmian, juga berhenti membasmi dan terbang untuk memberi selamat kepada Long Ge. Tuan Long Ge, selamat telah menjadi dewa kuno lagi, kata Dilong kepada Long Ge. Terima kasih, kata Long Ge sambil tersenyum, sambil merasakan hukum langit dan bumi di sekitarnya, sambil merasakan kenikmatan bisa mengendalikan aliran waktu di sekitarnya. Mengontrol aliran waktu untuk waktu yang singkat itu adalah tanda menjadi dewa kuno. Pada saat ini, meskipun hukum langit dan bumi belum datang lagi ke Long Ge sudah merasa bahwa dia telah menjadi dewa kuno, dewa lagi dan master di tahap awal dewa kuno. Selama dia terus bekerja keras, akan terus membuat kemajuan. Long Ge, selamat menjadi dewa kuno lagi. Long Zizi memandang Long Ge dan berkata, terima kasih, kamu hampir sampai, kamu sudah lama berada di puncak kaisar ilahi yang unggul, dan kamu hanya sedikit kekurangan untuk menerobos. Long Ge berkata sambil tersenyum. Selama aku terus bertarung dalam fantasi pembasmian selama sebulan, aku akan menjadi dewa ibel lagi. Long Zizi mengangguk. Saudara Long, selamat, kata Huowu sambil menatap Long Ge, matanya berkaca-kaca. Dia telah melihat pemandangan ketika Long Ge menjadi dewa kuno untuk pertama kalinya. Lalu, mereka setelah menghabiskan ratusan juta tahun bersama, mereka bertarung bersama, bermain bersama, hidup bersama, tertawa bersama, menangis bersama, hingga Long Ge menghancurkan diri sendiri dan bereinkarnasi selama 5 juta tahun. Dari awal hingga akhir, hati mereka selalu terhubung. Sekali lagi, orang yang paling bahagia adalah Huowu, dan orang yang ingin menangis juga adalah Huowu. Wu, kamu tidak buruk. Kamu akan segera menjadi dewi kehidupan yang baru lagi. Long Ge tersenyum, lalu dengan lembut mengulurkan tangannya, dengan lembut menyeka air mata dari sudut mata Huowu, lalu menepuk mata Huowu, bibir seputih salju dan halus. Yah. Aku akan bekerja keras. Setelah sebulan, aku berjanji untuk menjadi dewi kehidupan lagi. Jika saatnya tiba, kamu bertarung dan aku menyembuhkan. Kita tidak akan terpisah lagi. Selama kita tidak terpisah, tidak ada seorang pun di alam dewa bisa melakukan apa saja pada kita. Huowu Diandiantu berkata sambil tersenyum. Oke, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Saat kita mencapai alam dewa,
kita akan menyambut Xing Yun dan Yi untuk datang dan hidup damai di alam dewa bersama kita selama sisa hidup mereka. Dikatakan. Long Ge, selamat menjadi dewa kuno lagi. Kata Tang Yidao sambil tersenyum dari samping. Haha, kamu juga tidak buruk. Kamu bukan dewa kuno, tapi sekarang kamu telah mencapai tahap Ratu Dewa Superior. Aku yakin dalam waktu kurang dari setahun, kamu akan menjadi dewa kegelapan yang baru. Berkata sambil tersenyum, usaha Tang Yidao Long Ge dapat melihat bahwa setiap hari, Tang Yidao akan dibasmi oleh Kaisar. Long Hongcheng terluka parah ribuan kali. Tanpa perawatan Huo Wu dan kemauan kuat Tang Yidao pasti sudah lama meninggal. Namun, Tang Yidao terus terluka parah ribuan kali sehari selama 2 tahun 40 hari tidak ada satu hari libur pun, yang menunjukkan karakter kuat Tang Yidao. Baiklah, saya akan terus bekerja keras. Kata Tang Yidao sambil tersenyum. Haha, lihat, Xiaoling dan yang lainnya ada di sini, dan mereka mungkin akan merayakannya untukku. Kalau begitu, mari kita rayakan satu hari dulu. Long Ge berkata sambil tersenyum. Oke, Dilong dan yang lainnya menanggapi dengan senyuman. Sekarang Dilong dan Long Ge cukup kuat untuk mengalahkan Master Dewa Kuno tingkat menengah, tidak ada masalah dalam mengambil hari libur. 1330